Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu akan melakukan perjalanan ke ibu kota untuk bertemu Patriark Sekte Iblis Surgawi. Akan tetapi sebelum itu harus melewati tes dari para tetua desa Daksu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Pada suatu hari kepala desa berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin meninggalkan reruntuhan besar dan berlatih di dunia luar." Qin Mu mengangguk dengan hati gelisah. Patriark Sekte Iblis Ilahi mengirim surat untukmu dan surat untuk Nenek Si. Saya juga telah melihatnya. Dia hanya memiliki 7 tahun lagi untuk hidup, jadi masuk akal jika kau menuju ke kerajaan perdamaian abadi untuk menemuinya. Kepala desa berkata dengan tergesa-gesa, burung itu harus meninggalkan rumah suatu hari untuk memperluas cakrawala. Sebelum memasuki kegelapan, saya sudah membahas ini dengan tabib, Nenek Si, dan yang lainnya dan mereka semua sepakat. Mata Qin Mu menyala. Kepala desa melanjutkan, mereka mengatakan selama Anda lulus tes, Anda akan dapat meninggalkan desa untuk pengalaman. Qin Mu kecewa. Tidak peduli apa, dia masih harus lulus tes untuk meninggalkan desa. Kepala desa tersenyum, dan aku ujian ke-9 Anda. Muer, setelah Anda melewati 9 tes ini, Anda akan dianggap sebagai orang dewasa dan Anda akan bebas untuk melebarkan sayap Anda. Wajah Qin Mu berubah lebih hitam. 8 tes dari Matua dan yang lainnya sudah sangat sulit dan tes kepala desa membuatnya merasa seolah-olah sedang menatap gunung yang menjulang tinggi yang tidak pernah bisa dilaluinya. Bagaimana dia bisa lulus 9 tes? Ekspresi kepala desa sedikit berubah ketika dia merasakan ki vital yang kuat di tubuh pemuda ini di sampingnya. Itu memberinya perasaan bahwa matahari kecil tersembunyi di jantung alis pemuda. Muer, embrio rohmu telah terbangun? Kepala desa bertanya. Qin Mu menjawab, sudah. Embrio roh saya sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda dengan ki vital saya. Mengenai badan Overlord yang dia puni, kepala desa juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantu bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa menghiburnya, saya belum pernah melihat embrio roh terbangun 4 kali. Namun, jika itu hal yang baik, tidak perlu khawatir. Apakah perubahan dalam ki vital Anda itu bagus? Qin Mu mengangguk berulang kali dan kepala desa tersenyum, kalau begitu itu bagus. Di suatu pagi di mana sudah ditentukan waktu pengujian Qin Mu, para penghuni desa Daksu sudah berkumpul. Qin Mu bangkit untuk menuangkan anggur untuk setiap penduduk desa sebelum menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Nenek Si mengangkat cangkir anggurnya dan hampir menangis. Tukang daging mengeluh, mengapa kamu menangis pada hari yang penuh kegembiraan? Anda jelas ingin dia pergi keluar di hati Anda, tetapi Anda masih tidak tega melihatnya pergi. Perempuan sungguh sentimental. Nenek terbang dengan marah dan menatapnya dengan marah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari kegembiraan untuk Qin Mu jadi saya tidak akan membungkuk ke level Anda. Muer, semuanya, mari kita bersulang. Semua orang menghabiskan cangkir dengan satu tegukan dan Qin Mu terkekeh saat menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati berkata, berharap bahwa semua orang akan menggunakan kekuatan yang lebih rendah dan mudah pada saya. Tukang daging tersenyum, bajingan, jangan terlalu sombong. Anda mungkin sudah terkapar di tanah setelah tes pertama. Tepi mata Nenek Si berubah merah lagi. Muer, jangan lupa untuk sering kembali mengunjungi kami setelah Anda meninggalkan desa. Jagal tersenyum, dia mungkin mengalahkan kalian semua, tetapi dia tidak bisa mengalahkan saya. Nenek Si marah lagi dan menekan wajahnya ke dalam mangkuk sambil memukul kepalanya dengan sumpitnya, kamu terlalu banyak bicara. Muer, saya adalah tubuh Overlord, dia pasti akan mengalahkan Anda sampai Anda menangis untuk orang tua Anda. Setelah sarapan, Qin Mu membersihkan peralatan makan dan kepala desa bertanya, apakah semua orang menyegel sisa harta ilahi? Semua orang mengangguk diam-diam. Kalau begitu mari kita mulai. Old Ma berjalan keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, Muer, kamu telah mempelajari skill tinju kamu dari saya, oleh karena itu, kamu pasti akan kalah jika kita bertarung dalam skill tinju. Anda dapat menjalankan apapun yang telah Anda pelajari. Selama Anda mengalahkan saya, itu akan dianggap sebagai umpan. Qin Mu membungkuk dan raungan naga bisa didengar. Ki vitalnya berubah menjadi naga hijau yang melingkari tubuhnya dan dia berkata dengan tegas, aku ingin menggunakan keterampilan kepalan tangan untuk mengikuti ujian kakek Ma. Old Ma tersenyum, ambisius. Namun, dengan cara ini Anda mungkin tidak dapat lulus tes pertama. Keduanya mengulurkan tangan mereka dan Qin Mu tiba-tiba membuat langkah pertama. Dengan ki vitalnya meledak, Tempest of the Nine Dragons dieksekusi dalam pukulan pertamanya. Ki vitalnya yang agung meledak dengan pukulan dan tanda naganya yang samar-samar terlihat di udara. Demikian pula, Old Ma juga menggunakan Tempest of the Nine Dragons untuk menghadapinya. Apakah Anda mencoba untuk bersaing transformasi dalam pasukan naga kami? Old Ma memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Seolah-olah raksasa-raksasa berbobot puluhan telah bertabrakan dengannya,
membuatnya terbang mundur dan menabrak bengkel Mute. Menghancurkan bengkel itu tidak menghentikannya untuk terbang mundur. Di udara, dia tanpa sadar mengaktifkan harta karun ilahi 5 elemennya dan dengan dengung, kekuatan mengerikan di harta karun ilahi 5 elemennya meledak dan dia akhirnya berhenti. Namun, pada saat ini, kemeja di punggungnya meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi 49 naga hijau bergegas ke belakang saat mereka mengangkat angin kencang. Beberapa pohon poplar besar mengacak-acak keras dari badai dan daun-daunnya tersebar secara acak. Old Ma memutar pinggangnya dan mendarat di tanah dengan tatapan bingung. Kwezi saat ini sedang makan trotter babi yang direbus dan menjejalkan trotter babi ke dalam mulutnya dengan syok, hanya menyisakan jari kaki di luar. Tukang daging saat ini sedang mengasah pisaunya dan batu asahan itu pecah dengan retak. Tabib dan kepala desa sedang minum teh dan cangkir teh mereka semua meledak. Tongkat bambu buta diperas menjadi potongan bambu dan tinta tuli telah tumpah di seluruh meja. Nenek Si menghancurkan setumpuk mangkuk porselen, sementara naga betina hanya berdenting dan mengepakkan sayapnya kembali ke kandang ayamnya, merentangkan cakarnya untuk menutup pintu kayu kandang ayam. Tabib memandang kepala desa dan berbisik, "Apa yang terjadi setelah kalian berdua keluar di malam hari? Bagaimana budidaya Kinmu meningkatkan begitu banyak?" Kepala desa juga bingung. Dia tiba-tiba menyadari dan berbisik kembali, embrio rohnya telah terbangun untuk keempat kalinya. Dia mengatakan tidak ada yang berbeda dengan embrio rohnya. Hanya saja ki vitalnya sedikit berbeda. Sudut-sudut mata tabib berkedut ketika dia bergumam, "Ini sedikit berbeda." Bagaimana saya tahu dia sedikit berbeda? Sebenarnya beberapa kali kenaikan ki vital, kepala desa juga bergumam. "Aku kalah." Old Ma menghembuskan nafasnya yang keruh dan tersenyum puas, kekuatan brutal dapat mengatasi segalanya. "Muer, kekuatan dalam kekuatanmu bisa menggantikan kekurangan dalam gerakanmu. Anda telah lulus." "Itu benar, mengapa kultivasi Anda meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat? Bahkan aku tidak bisa melepaskan kekuatanmu." Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum, dalam perjalanan kembali setelah pergi dengan kepala desa, embrio rohku. Kepala desa segera memberikan beberapa batuk dan Kinmu bingung, "Kepala desa, ada apa? Aku terkejut dengan peningkatanmu barusan." Kepala desa memberikan 2 batuk lagi dan bertanya, "Kamu sudah lulus tes pertama, jadi bagaimana dengan yang kedua?" Kwezi mengeluarkan trotter babi di mulutnya dan berjalan terpincang-pincang sambil tertawa. "Muer, jangan bersaing keterampilan tinju dan bersaing keterampilan kaki sebagai gantinya. Angkat kepalamu dan lihat, apakah kamu melihat awan itu di sana?" Kinmu mengangkat kepalanya dan hanya melihat awan putih perlahan melintas. Kwezi tersenyum, "Mari kita rebut kekuatan kaki kita dan lihat siapa yang bisa mencapai awan itu dulu." Kinmu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Kwezi tersenyum hangat, "Kamu masih muda. Saya suka anak-anak, jadi saya akan membiarkan Anda memulai." Kinmu juga tersenyum hangat, "Saya menghormati orang tua sehingga Anda bisa pergi dulu. Kamu masih muda. Kau jalan duluan. Tubuh lamamu sudah tidak bagus lagi. Anda masih harus pergi dulu." Keduanya mengenakan senyum palsu di wajah mereka dan dengan sopan mendorong satu sama lain untuk bergerak terlebih dahulu. Jagal mengangkat kedua pisaunya dan berteriak, "Berhentilah bertele-tele. Awan itu hampir melayang. Jika kau masih tidak lari, Patua aku akan mencincang kalian berdua." Kinmu dan Kwezi benar-benar meledak seperti badai pada saat yang sama. Kinmu melangkah berulang kali saat angin berkumpul di bawah kakinya. Tiba-tiba dia naik ke langit saat kakinya menginjak badai. Namun, Kwezi sudah selangkah lebih cepat darinya. Kinmu menekan telapak tangannya, dan angin di bawah kaki Kwezi langsung bertiup ke tanah, membuat Kwezi menggoyang-goyangkan anggota tubuhnya saat dia jatuh dari langit. Kinmu segera bergegas maju dan melewati Kwezi. Tepat ketika dia akan melakukan perjalanan di atas angin, dia tiba-tiba merasa kedua kakinya menegang saat mereka diikat bersama, menyebabkan dia langsung menabrak kepala terlebih dahulu ke tanah. Kwezi tertawa ketika cambuk ki vital muncul di tangannya dan mengunci kaki Kinmu. Kinmu jatuh dari langit dan sesepuh ini yang kehilangan kaki menginjak tubuhnya untuk naik ke langit. Namun, pada saat ini, ki vital Kinmu meledak dan membentak cambuknya. Memeluk kaki Kwezi, dia menendang kakinya ke wajah Kwezi. Dengan suara keras, keduanya jatuh ke tanah, mengangkat semua debu dan asap. Kruk Kwezi menyentuh tanah dan mengeksekusi keterampilan kaki pilfering surga yang sempurna untuk menyerang Kinmu. Berbaring di tanah, Kinmu hanya menyerang tongkatnya dan memberikan tendangan yang tak terhitung jumlahnya. Ditendang belasan kali oleh Kwezi, Kinmu akhirnya menendang Kruk Kripple menjadi berkeping-keping. Berdiri dengan satu kaki, Kwezi memarahi dengan marah, "Bajingan, siapa yang mengajarimu begitu jahat?" Mendorong kedua tangannya di tanah dengan berat, Kinmu berputar terbalik ke langit. Kwezi mencibir. Membengkokkan satu-satunya kakinya, dia melompat ke langit dengan lompatan. Saat dia melompat, Kinmu yang ada di atasnya segera memberinya pukulan. Ki vitalnya berubah menjadi Black Tortoise Vital Ki dan tanda air segera muncul di udara, yang berubah menjadi naga air yang bergegas menuju Kwezi.
Trik kecil. Kuezi terkikik dan angin keluar dari tangannya untuk menyerang naga air, menyimpang naga air. Ki vitalnya kemudian berubah menjadi kaki yang tembus cahaya. Dengan kedua kakinya berlari, dia tampak seperti dia akan menyusul Kinmu. Kaki Kinmu terbelah dan melakukan kuda di udara. Mendorong udara dengan telapak tangannya, kepalanya terbalik dan kakinya kembali ke bawah. Dengan kedua kaki bersatu, dia berlari kencang setelah Kuezi dan tanpa ampun menyerang ke arah punggung Kuezi. Saat mereka berdua berlari di udara, mereka mengeksekusi keterampilan kaki mereka dan mereka semua adalah gerakan tercela. Sosok mereka bergeser tanpa batas, menyilaukan mata orang-orang di bawah yang melihat mereka. Tiba-tiba lengan Kuezi bergerak seperti bayang-bayang yang bahkan hantu pun tidak menyadarinya ketika dia mengeksekusi skill tangan surga pilfering. Sebelum Kinmu bisa mendeteksi serangannya, dia segera merasakan celananya melonggarkan dan celananya ditarik hingga ke pergelangan kakinya. Dia segera tersandung oleh dirinya sendiri dan tiba-tiba dia merasakan dingin di punggungnya karena kemejanya juga dilepas oleh Kuezi untuk mengikat tangannya. Saat Kinmu jatuh dari langit, dia segera merobek bajunya dan menarik celananya. Saat dia berlari dengan panik dan mengikat celananya, dia berteriak dengan marah, "Kakek Kuezi, kamu tidak mengajariku gerakan ini." Kuezi tertawa terbahak-bahak, "Jika Anda dapat mengejar saya akan mengajar Anda." Kinmu terkekeh dan dengan tinju, kekuatan tinju berbentuk naga langsung berlari maju di depan Kuezi. Dengan teriakan heran, Kuezi buru-buru mengubah langkahnya dan menghindar ke satu sisi. Kinmu membentukinya menjadi benang dan benang ki vital yang setebal lengan menyapu Kuezi. Seperti ular besar. Jika dia harus kusut dengan benang ki vital, akan sulit baginya untuk membebaskan diri karena itu ketika Kuezi mengelak lagi, Kinmu sudah menyusulnya. Dia kemudian berkata dengan enggan, "Baiklah, aku akan mengajarimu." Mereka berdua penuh senyum ketika mereka semakin dekat satu sama lain di udara. Kuezi hendak menyerangnya ketika Kinmu tiba-tiba menyegel 3 jiwanya dan 7 arwah sebelum menendang kakek tua ini turun dari langit. Kuezi menabrak tanah dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Dia kemudian perlahan merangkak keluar dari lubang, menangis dengan sukacita, seperti yang diharapkan dari yang saya ajarkan, dia tidak mudah mempercayai orang lain. Kinmu dengan cepat menangkap awan di langit sebelum berlari secara diagonal ke bawah lagi. Berlari beberapa langkah ke depan saat dia mendarat di tanah, dia akhirnya berhenti. Kuezi tersenyum, "Aku berjanji padamu sekarang dan aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Saat kamu lulus ujian ke-9, aku akan mengajarimu surga pilfering Sun Switching Hand." Kinmu sangat gembira. Jagal mengayunkan pisaunya dan tersenyum, "Muer, apakah kamu perlu istirahat?" Kinmu segera mengangguk dan duduk untuk beristirahat. Dia minum teh untuk merehidrasi dirinya sendiri dan setelah beristirahat cukup lama, dia berlari kembali untuk mengganti satu set pakaian. Wajah Butcher langsung berubah hitam ketika dia bergumam, "Bajingan, kamu memiliki kultivasi yang begitu padat jadi mengapa kamu masih perlu istirahat? Kenapa kamu tidak bisa bertarung saja? Jika kamu hanya bertarung aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang." Beberapa waktu kemudian, Kinmu pergi ke bengkel yang ambruk dan mengambil babi pembantaian pisau lainnya. Dengan 2 babi pembantaiannya saling bersilangan, dia berteriak, "Kakek Butcher, aku sudah selesai istirahat." Tukang daging mencibir, "Awalnya kamu hanya menggunakan 1 pisau, mengapa kamu menggunakan 2 pisau sekarang?" Kinmu mencengkeram pisau secara normal dan membantu yang lain dalam pegangan terbalik. Ekspresi Butcher berubah serius dan juga menggenggam pisaunya di tangan kiri. Tukang daging kemudian tersenyum dengan dingin, "Bajingan, kamu ingin bertarung jarak dekat denganku? Kamu masih bekum berpengalaman." Tabib batuk dan mengingatkan, "Tukang daging, tanpa bagian bawah tubuh Anda, jika dia dekat dengan Anda berada pada kerugian yang sangat besar. Anda tidak memiliki otot sebanyak dia." Wajah Butcher berubah menjadi hitam lagi dan berkata dengan kesal, "Dia tidak akan bisa mendekatiku. Dia akan diblokir di luar oleh keterampilan pisauku." Old Ma mengingatkan, "Ki vitalnya sangat padat dan 2 atau 3 kali lebih banyak dari milikmu. Jika pisau Anda menyentuh pisaunya, pisau Anda akan terbang menjauh dari dampaknya. Anda juga akan terpesona olehnya. Kamu hanya bisa memenangkannya dengan teknik. Lalu apa gunanya bertarung?" Tukang daging marah dan menusuk kedua pisaunya ke tanah. Sambil memutar bola matanya, dia tersenyum, "Duduk, Muer. Kami tidak akan menggunakan pisau dan hanya mendengarkan kekuatan satu sama lain, menyatukan tangan kami." Kinmu menancapkan pisau pemotongan babi ke tanah dan duduk di depannya. Menggunakan tangan mereka sebagai pisau, mereka berdua saling menempelkan telapak tangan dan menutup mata. Mereka menyimpulkan pergerakan otot lawan dan sirkulasi ki vital melalui merasakan perubahan kekuatan di telapak lawan. Begitu salah satu dari mereka memahami distribusi kekuatan lawan, orang akan mengincar kelemahan dan menghabisi musuhnya dengan pisau tunggal. Ini adalah kunci untuk mengangkat pisau dari terlarang. Mengangkat pisau dari yang terlarang, kendaraan dan kuda seperti petir. Memasuki istana sendirian, keluar dengan kepala kaisar di tangannya. Kekuatan lawan.
Ini adalah ciptaan puncak di antara teknik pertempuran Divine Art. Saat kedua telapak tangan menyentuh, Qin Mu bisa langsung merasakan gerakan otot, sirkulasi ki vital dan distribusi kekuatannya dan lawannya. Dia langsung menyadari bahwa ki vital jaga lebih rendah daripada miliknya dan dalam sepersekian detik itu ketika dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menyerang, tukang daging sudah merasakan perubahan dalam kekuatannya dan telah memblokir di muka saat menggunakan tangannya yang lain untuk membelah ke arah Qin Mu. Tukang daging masih memiliki teknik yang lebih baik. Tidak peduli apakah itu reaksi atau pengalaman, dia jauh melampaui Qin Mu. Namun, ketika jagal memblokir pisau Qin Mu, dia kemudian melihat sesuatu yang salah dan terbang mundur. Dia meledak dari desa dan menabrak hutan dengan kekuatan pisau tangan Qin Mu. Melihat ke bawah, Qin Mu melihat bahwa kemeja yang baru saja dia ganti itu terbelah oleh pisau butcher. Dia pikir itu panggilan akrab. Kultivasinya terlalu kuat karena itu meskipun keterampilan pisaunya tidak sebagus jagal, dia bisa membanjiri dia dengan kultivasinya. Aku kalah. Tukang daging melompat dari hutan dan mendarat di desa. Dengan kedua tangannya menopang tanah, dia melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Aku kalah. Tabib dan Tuli, tidak perlu bagi kalian berdua untuk bersaing. Kultivasi Anda pasti kalah dengan miliknya. Deaf mencibir, siapa bilang aku akan bersaing dengan kekuatan sihir dan kultivasi kita untuk melihat siapa yang lebih baik dalam pertempuran? Muer, saya sudah menggambar 2 naga. Dengan menjabat tangannya, dia membuka gulungan lukisan dan menggantungnya di tiang. 2 naga tinta yang hidup dan seperti manusia berdiri di atas kertas dan sepertinya mereka siap untuk terbang ke langit kapan saja. Namun yang aneh adalah kedua naga itu tidak memiliki mata. Aku sudah mengajarimu jalan melukis dan kaligrafi selama bertahun-tahun ini dan jalan melukis dan kaligrafi tidak seperti metode pertengkaran bodoh itu. Itu hal untuk orang-orang cerdas dan membutuhkan pemahaman. Tuli meletakkan kuas dan berkata dengan khusyuk, aku telah menggambar 2 naga ini menggunakan seni dewa dan selama mata mereka dicat, mereka akan bisa berubah menjadi naga dan terbang menjauh. Namun, dengan penanaman spirit Embryo Realm, tidak mungkin untuk mengarahkan mata dan menghidupkan naga. Namun, jika budidaya tidak cukup, itu harus bergantung pada teknik melukis Anda. Saya telah mengajari Anda cara melimpahkan jiwa ilahi dengan sebuah titik dengan menggunakan kepekaan bersama. Hari ini aku akan menyaingi kepekaan timbal balikmu dengan milikku dan melihat siapa di antara kita yang bisa menghabisi kedua naga ini dan membiarkan naga itu terbang tinggi ke langit. Saat dia mengatakan itu, semua orang di desa berseru dengan kagum. Kepala desa menganggukkan kepalanya dan tersenyum, Tuli sungguh luar biasa, cara yang elegan untuk bersaing. Melimpahkan jiwa ilahi dengan satu titik dengan kepekaan timbal balik, untuk merebut sifat dunia dan tidak lebih dari itu. Qin Mu maju dan memberi hormat kepada Tuli sebagai murid. Ekspresi tunarungu sedikit berubah dan segera dihindari, kamu dan aku memiliki kompetisi, oleh karena itu, tidak ada guru atau murid. Kamu dan aku sama-sama murid sekarang, oleh karena itu kita akan saling menyapa satu sama lain. Hanya setelah kompetisi aku bisa menjadi gurumu. Qin Mu tahu dia selalu menangani hal-hal aneh, oleh karena itu, dia segera memberi hormat kepada Tuli sebagai setara dan Tuli juga membalas rasa hormatnya. Masing-masing mengambil kuas dan berdiri di depan lukisan, memandangnya. Menggunakan kekuatan sihir sebagai seni ilahi dan menghiasi naga pada lukisan itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, dengan kurangnya penanaman kekuatan sihir, itu akan melibatkan sifat dunia jika seseorang masih bisa memberikan pikiran kepada naga dalam lukisan dengan menghiasi mata dengan konsepsi artistik. Qin Mu telah belajar melukis, kaligrafi, membaca dan menulis dari Tuli. Meskipun dapat dikatakan bahwa Tuli telah mengajarinya banyak dan Qin Mu memiliki dasar yang cukup kuat dalam teknik melukis setelah melukis sejumlah lukisan, itu masih pertama kalinya baginya untuk mencoba memberikan kehidupan kepada sebuah lukisan. Satu titik sensitivitas timbal balik untuk melimpahkan jiwa kepada manusia atau objek dalam lukisan itu adalah sesuatu yang Tuli ajarkan sebelumnya, tetapi Qin Mu tidak pernah berhasil. Pertandingan ini jauh lebih sulit daripada beberapa pertandingan sebelumnya. Qin Mu memusatkan perhatiannya pada naga di lukisan yang ada di depannya. Naga ini terlalu hidup seperti itu karena tatapannya mendarat di atasnya, dia benar-benar merasa bahwa naga dalam lukisan itu perlahan-lahan bergerak dan mengubah posisinya terus-menerus. Teknik melukis tunarungu sungguh luar biasa. Bahkan mata belum tertuju, dia sudah merasa bahwa naga di lukisan itu akan melambung ke langit. Qin Mu memegang kuas namun dia tidak mulai melukis. Naga di lukisan itu tepat di depannya, jadi bagaimana ia harus memusatkan perhatian? Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia menghabisinya, akan sulit baginya untuk menghidupkan naga ini. Tidak peduli di mana dia bertitik, itu akan salah. Muer, bunuh lukisan Tuli dan Anda akan menang. Nenek Si tidak bisa membantu tetapi bergumam ke Qin Mu pelan. Deaf memutar matanya ke arahnya, metode jahat dan tidak lazim. Saya mengajar Muer cara membaca kitab-kitab suci, oleh karena itu, ia bijak dan seorang suci di hati. Dia tidak akan membuat langkah jahat sepertimu.
Nenek Si marah. Kepala desa tersenyum, "Nenek, jangan mengganggu pertikaian mereka. Tes tunarungu untuk pertandingan ini sangat cerdik." Nenek Si hanya bisa menahan amarahnya. Di mata Qin Mu, hanya naga di lukisan itu yang tersisa. Desa itu tidak ada lagi di matanya dan hanya lukisan yang melayang di depannya. Beberapa saat kemudian, lukisan itu juga menghilang dan yang tersisa hanyalah naga yang dicat dengan tinta. Di matanya, naga ini terkadang berenang ke atas dan terkadang berenang ke bawah, sementara di waktu lain ia juga berenang ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang melayang di udara, kadang-kadang melingkar dan kadang-kadang rentan di lantai. Ia akan mengangkat kepalanya, mengayun-ayunkan ekornya, meluncur seperti naga, bermain dengan air, meludahkan api dan kilat yang menjadikannya semua jenis aneh karena begitu pintar. Qin Mu merasa seperti dia telah menjadi naga di lukisan itu, namun, dari sudut ini, semua yang ada di matanya berwarna hitam karena dia masih merindukan matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari kegelapan ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka matanya. Dia ingat pilar naga di border Dragon City dan tulang naga serta jiwa naga di Surging River Dragon Palace. Dia ingat patung-patung di desa dan sentuhan makhluk ilahi. Patung dewa yang dipahat oleh makhluk ilahi juga merupakan bentuk seni. Keterampilan yang luar biasa dan rahmat mendalam yang diukir di dalamnya tampaknya melimpahkan jiwa ke dalam patung dan membiarkan mereka melindungi reruntuhan besar seperti dewa. Setelah beberapa waktu, Qin Mu merasa bahwa garis cahaya secara bertahap muncul dalam kegelapan. Seolah-olah naga itu perlahan membuka matanya. Ketika semua kegelapan di depan matanya telah bubar, jejak semangat muncul dari mata Qin Mu. Dia mengangkat kuasnya dan melihat mata naga, memberi jiwa ilahi dengan titik menggunakan kepekaan timbal balik. Dengan kuas ke bawah, naga di lukisan itu langsung hidup di atas kertas. Menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, tiba-tiba terbang ke langit dari kertas dan bermain-main di antara awan. Hanya kertas putih yang tersisa di lukisan itu dan bahkan tidak ada setetes tinta. Qin Mu menatap kosong. Dia sebenarnya berhasil. Dia benar-benar berhasil menghiasi lukisan naga untuk hidup. Naga itu terbang di langit untuk sesaat dan segera berubah menjadi tinta, mewarnai awan menjadi hitam. Qin Mu segera memandang ke arah tuli hanya untuk melihat bahwa dia sudah mencuci kuasnya dan menggantungnya kembali di rak. Dia tidak menatap mata untuk naga di lukisan di depannya. Qin Mu langsung menyadari, "Kakek tuli, Anda membiarkan saya menang." Deaf menggelengkan kepalanya, "Aku tidak membiarkanmu menang. Ketika saya seusiamu, saya tidak memiliki pencapaian setinggi yang Anda miliki. Tes saya bukan tentang menang atau kalah. Seorang guru harus memberikan pengetahuannya kepada muridnya dan menyelesaikan keraguannya. Saya saat ini memberikan jalan saya kepada Anda, jadi mengapa saya harus peduli tentang menang atau kalah?" Tabib berseru dengan kagum, "Tuli, Anda memiliki hati seorang guru yang sangat saya kagumi. Muer, ujian saya bukan tentang bersaing dengan Anda juga dan sebagai gantinya, saya ingin Anda memperbaiki obat. Pergi ke kebun herbal di luar desa dan kumpulkan 30 tanaman beracun untuk disuling menjadi obat suplemen yang luar biasa. Setelah obat selesai, Anda harus mengkonsumsinya. Jika itu menambah vitalitas Anda akan lulus ujian. Jika Anda diracuni dan mati, Anda harus terus tinggal di desa." Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa tetap di desa jika dia meninggal karena keracunan? Tujuan tabib sangat jelas. Untuk menggunakan 30 tanaman yang sangat beracun untuk membuat obat suplemen hebat akan membutuhkan seseorang yang sangat mahir dalam pengetahuan medis. Jumlah masing-masing ramuan, untuk menggunakan daun atau akar, untuk menggunakan serbuk sari atau kelopak, untuk merebusnya atau untuk menyembuhkannya, semua ini memerlukan penelitian yang cermat. Selain itu, apoteker tidak memberitahu dia resep dan membiarkannya memutuskan berapa banyak ramuan yang harus dia gunakan dan bagaimana dia harus meramu obat sehingga racun akan melawan satu sama lain dalam siklus penuh untuk menjadi suplemen yang hebat dengan pengetahuan obatnya sendiri. Dalam proses meramu, panas juga sangat penting. Qin Mu harus menggunakan penilaiannya sendiri dari pengalamannya dalam meramu obat untuk memutuskan kapan ramuan harus ditempatkan, apakah itu harus dalam bentuk bubuk atau potongan-potongan, kontrol panas, dan waktu yang diperlukan untuk merebus ramuan. Setelah beberapa waktu, ia kemudian datang ke kebun herbal untuk mengumpulkan herbal dengan hati-hati. Ketika dia mengumpulkan ramuan ke-29, Qin Mu berhenti mengumpulkan dan dengan hati-hati menangkap 5 tambalan terbang dari daun ramuan beracun. Menjepit kepalanya dan melepaskan sayapnya, dia mengambilnya sebagai obat beracun ke-30. Qin Mu kembali ke desa dan menggunakan Ki Vital untuk menyembuhkan rimpang beberapa tanaman obat untuk menghaluskan kelebihan energi obat. Beberapa herbal dikukus dengan air dan beberapa dipanggang untuk mengeluarkan air. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, sekarang ia mulai meramu obat. Tabib berdiri tidak jauh dari situ dan mengamati setiap langkah dan setiap metodenya, serta bagaimana dia menggunakan Ki Vitalnya sambil menganggukkan kepalanya dalam diam. Saat Qin Mu meramu obatnya, dia menggunakan Ki Vitalnya untuk menopang kuali besar di udara.
Melemparkan ke-30 ramuan ke dalam kuali, dia tidak menambahkan air dan malah menggunakan ki vitalnya yang tak tertandingi untuk memberi makan herbal, menggunakan ki vitalnya yang tidak memiliki atribut untuk mengekstrak energi obat dari obat-obatan. Tabib memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Ini adalah teknik unik Kinmu dan bahkan dia tidak akan bisa mempelajarinya. Ki vitalnya memiliki atribut dan herbal juga memiliki atributnya sendiri. Vital ki akan merusak properti obat. Hanya Kinmu yang tidak memiliki atribut dalam ki vitalnya sendiri yang dapat menggunakan metode ini, teknik ini, untuk mengekstrak energi obat. Kinmu menjadi lebih berhati-hati saat ia membagi ki vitalnya menjadi 30 helai dan masing-masing dari mereka meresap ke dalam satu jenis obat. Pada saat yang sama, vital ki burung vermilion meledak dari tangan yang menopang kuali besar dan berubah menjadi nyala api, menyebabkan energi obat di dalam kuali mulai menyatu bersama. Vital ki kura-kura hitam melonjak dari tangannya yang lain saat ia menggunakan uap air untuk membasahi energi obat, memperlambat proses sekering dan juga membersihkan ampas di dalam kuali. Setelah beberapa waktu, Kinmu tiba-tiba menggerakkan kuali besar ini dan suara gemerincing datang dari kuali. Ketika kuali besar berhenti berputar, ada pelet obat putih yang terus berputar di dalam kuali. Peletnya sangat jernih dan seperti manik-manik yang terbuat dari batu giok putih gemuk. Kinmu mengulurkan tangannya dan mengambil pelet roh. Nenek Si bertanya dengan cemas, "Tabib, apakah ada racun?" Tabib tersenyum, "Ketika Muer mengkonsumsinya, Anda akan tahu jika ada racun." Kinmu membuka mulutnya dan memakan pelet semangat, "Jangan khawatir nenek, tidak ada racun dalam pelet semangat ini." Rambutnya tiba-tiba meledak dan tumbuh ke segala arah, menakuti Nenek Si dan yang lainnya. Kinmu segera berkata, "Jangan khawatir, hanya saja saya tidak menyeimbangkan salah satu herbal dengan benar dan itu mempengaruhi air ginjal saya. Dengan air ginjal saya distimulasi, itu hanya membuat rambut saya tumbuh sedikit lebih tebal." Nenek Si menjawab dengan marah, "Ini sedikit lebih tebal?" Rambut Kinmu masih tumbuh lebih lama dan lebih lama lagi dengan panik. Rambutnya seperti rebung tumbuh secara vertikal ke atas. Hanya dalam waktu singkat, rambut itu sudah tumbuh 10 meter panjangnya. Setiap helai rambut berdiri tegak dan sangat keras. Kinmu merasa kepalanya semakin berat dan menjawab, "Nenek, keuntungan terbesar dari pelet semangat ini terletak pada penyembuhan luka. Pelet semangat ini bisa membiarkan otot yang membusuk dengan cepat beregenerasi dan menyembuhkan otot yang sobek. Tulang yang patah juga bisa tumbuh dan tendon yang patah dapat menyambung kembali. Merangsang air ginjal hanyalah efek samping yang tidak signifikan." Rambutnya masih tumbuh dan semakin berat di kepalanya. Dia hampir tidak bisa menopang rambut panjang yang seperti ledakan di kepala. Tabib menahan tawanya dan berkata, "Kamu telah lulus ujian ini. Tukang daging, bantu dia merapikan rambutnya. Jika terus tumbuh lebih lama, lehernya akan patah karena tekanan." Jagal maju dan mencukur rambutnya menjadi 2 hingga 3 gerakan. Semua orang memandang Mute ketika dia menggunakan handuk untuk menyekat tangannya dan menyeret tungku keluar dari bengkel yang runtuh. Mengambil 2 beai musim dingin, dia melemparkan mereka ke dalam tungku dan api di dalamnya langsung padam saat es terbentuk di dinding di dalam tungku. Mute berjalan pergi dan tersenyum, melemparkan 2 esensi besi musim dingin ke Kinmu. Mute jelas menginginkannya untuk mencium 2 esensi besi musim dingin ini dan mengelas kedua potong itu menjadi satu sebelum menempanya menjadi senjata. Jika Kinmu bisa menyelesaikan ini, dia akan lulus ujiannya. Ki vital Kinmu beredar dan berubah menjadi vital ki burung vermilion. Dengan api menyala di telapak tangannya, dia memasukkan tangannya ke tungku dan tangan lainnya mulai bekerja pada belau saat dia mencoba untuk menaikkan api di tungku untuk menyalakan karbon. Namun, ketika dia telapak tangan memasuki tungku, dia segera merasakan udara dingin yang menindas dan api di tangannya hampir padam. Bahkan Vermilion Bird Vital Ki tampak seperti akan membeku. Mute senang dengan dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada Tuli yang bertanya, "Maksudmu menyalakan tungku adalah salah satu ujian dan membutuhkan keterampilan? Ini melibatkan keajaiban pandai besi dan tidak bisa dinyalakan dengan kekerasan?" Mute penuh senyum ketika dia tiba-tiba mendengar puff saat api di dalam tungku meledak. Karbon-karbon tersebut secara paksa dinyalakan oleh Vermilion Bird Vital Ki yang sangat kuat dan sangat keras di udara dingin dari Winter Iron Essences. Tuli menatap Mute dengan simpati, "Tidak bisa menyalakan api dengan kekuatan kasar dengan jelas berarti bahwa kultivasi Anda di Spirit Embryo Realm masih kurang. Apa yang dimiliki Muer adalah kekuatan yang cukup, oleh karena itu, ia mampu menyalakan api tanpa keahlian." Mute memberi isyarat dengan marah dan Tuli tersenyum, "Kamu rubah yang licik. Api tungku dari karbon tidak cukup kuat untuk mencium Winter Iron Essences, jadi ternyata Anda masih punya trik lain di lengan baju Anda." Kinmu menyalakan api tungku dan segera membangkitkan ki vitalnya untuk mendorong api tungku secara maksimal. Namun, esensi besi musim dingin tidak akan mencium atau bahkan memerah karena panas. Kinmu mengerutkan kening. Tiba-tiba kedua tangannya masuk ke tungku dan meraih 2 esensi besi musim dingin dan menggunakan Overlord Body T Elixir Technique.
Embrio rohnya juga mulai mengamuk dan ki vital di luar embrio roh itu seperti tungku api besar saat mendorong Vermilion Bird Vital Ki ke batasnya. Esensi besi musim dingin di tangannya berangsur-angsur menjadi merah panas dan tidak lama kemudian, besi cair benar-benar mulai menetes ke bawah. Qin Mu membiarkan besi cair menetes ke pintu air dan dua potong esensi besi musim dingin meleleh lebih cepat dan lebih cepat. Tidak lama kemudian, esensi musim dingin besi telah meleleh dan besi leleh itu larut bersama. Tuli memandang Mute yang tercengang, apa yang kamu coba untuk mengujinya lagi? Mute kecewa? Niat aslinya adalah untuk menguji kemampuan pandai besi Qin Mu. Tujuannya adalah untuk menguji keterampilannya tetapi Qin Mu berhasil melakukannya juga dengan menggunakan kekuatan kasarnya untuk membanjiri keterampilan yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih sederhana, membuat Mute tidak bisa berkata apa-apa. Suara dentang logam yang menyerang terdengar saat Qin Mu mengayunkan palu besinya, menembakkan percikan api ke segala arah. Setiap serangan berisi ki vital yang kuat sementara ia menggunakan vital ki burung vermilion untuk melembutkan dan vital ki kura-kura hitam untuk mendinginkannya saat ia menahannya dengan memukul. Dia memukulnya berkali-kali dan secara bertahap pisau pemotongan babi terbentuk. Mute memeriksanya dan menganggukkan kepalanya lemah. Qin Mu telah lulus tes ini. Menempa menjadi pisau, Qin Mu menguji ketajamannya dan sangat puas. Dia akhirnya memiliki senjata yang dibuat sendiri. Blind tersenyum, Muer, jangan menguji pisaumu dulu, kamu belum lulus ujian. Kali ini kita akan berlomba membacakan puisi. Wajah Qin Mu berubah putih saat dia bergumam, kakek buta, aku pasti tidak akan memenangkanmu. Tuli mencabut kedua telinganya dengan pop yang berarti dia tidak akan mendengarkan. Nenek Si dan yang lainnya juga memiliki wajah jijik ketika mereka berkata, Buta, ubah menjadi sesuatu yang lain. Buta menggaruk kepalanya tetapi dia tidak bisa menolak semua orang, kalau begitu mari kita bersaing dalam keterampilan tombak. Untuk mengumpulkan ki sebagai tombak, membuang tongkat bambu, 5 jarinya terbuka dan vital ki-nya langsung berubah menjadi air yang mengalir ketika tombak naga air muncul di tangannya. Ki vital kura-kura hitam Qin Mu meledak dan tombak naga api muncul keduanya bergerak dan tombak besar di tangan mereka terus bergetar seperti naga beracun menunggu kesempatan mereka untuk menerkam keluar dari jurang. Mereka berdua saling melingkari terus-menerus, tetapi tombak naga air dan naga api tidak pernah menyentuh satu sama lain. Qin Mu membangunkan mata langitnya dan pandangannya mendarat di Buta untuk mencari kesalahan tetapi dia tidak pernah bisa menemukannya. Buta mungkin buta tetapi dia tidak menunjukkan kesalahan. Tidak salah kalau begitu aku akan membuatnya. Berputar satu sama lain selama beberapa waktu, Qin Mu tiba-tiba memberikan injakan dan tanah tenggelam saat lubang besar diinjak-injak olehnya. Getaran di tanah membuat pijakan Blind tidak stabil. Tombak naga api di tangannya menusuk, tetapi Blind malah tersenyum. Tombak naga airnya dilepaskan kemudian tetapi tiba lebih dulu saat dia menikam ke arah Qin Mu. Meskipun Qin Mu telah menusuk pertama, tombak Blind lebih cepat dari Qin Mu saat menusuk ke dadanya. Qin Mu tersenyum ketika air mengalir di dadanya ketika pusaran air muncul dan memblokir tombak Blind. Tombak naga air di tangan Blind segera meledak terpisah dan dia terbang mundur dari ledakan itu. Tombak panjang di tangan Qin Mu meledak secara dramatis dan berubah menjadi naga api saat menusuk dada Blind. Mendarat di tanah dengan flip, Blind terhuyung-huyung dan segera membangkitkan harta ilahi yang telah disegel untuk mendapatkan kembali pijakannya. Dia berteriak dengan marah, kamu curang, menggunakan dua jenis ki vital pada saat yang sama. Anda sudah kalah dalam hal keterampilan. Kamu hanya mengandalkan Tuan Vital Overlordmu untuk menggertakku. Qin Mu bergumam, kakek buta, apakah Anda ingin mengulanginya? Kemarahan Blind berubah menjadi kegembiraan ketika dia berkata, bukankah Overlord Badi dimaksudkan untuk menindas orang lain? Inilah kekuatan Anda, oleh karena itu, Anda telah lulus ujian saya. Nenek, giliranmu. Nenek Si memandang Qin Mu yang baru saja menang dengan tatapan yang rumit, Muer, bagiku, kamu sudah lulus ujian saya. Ketika Anda telah berjuang melalui 360 kamar, Anda sudah melewati. Qin Mu sedikit terkejut, Nenek, anak mana yang tidak akan meninggalkan rumah mereka suatu hari? Nenek Si berbicara dengan suara rendah, ketika mereka dewasa, mereka semua harus pergi. Aku tidak bisa menahanmu di sisiku selamanya. Kakek tua ini sudah membiarkanmu lulus ujian dan akan egois kalau tidak. Dia membawa keranjangnya dan kembali ke kamarnya, menutup pintu. Qin Mu bingung tidak bias berkata-kata. Kepala desa batuk untuk membuatnya sadar kembali dan berkata, Mur, jika kamu lulus ujianku, kamu akan bisa meninggalkan desa Daksu, meninggalkan reruntuhan besar dan pergi ke dunia luar untuk pengalaman. Qin Mu berbalik dan menjawab, Kepala desa, tolong beritahu saya. Kepala desa tersenyum, apa yang diajarkan para kakek tua kepadamu adalah semua kemampuan bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Old Ma mengajarimu kekuatan dan martabat. Jagal mengajarimu keberanian dan keberanian. Tuli mengajarkan Anda seni dan keanggunan. Kuizi mengajari Anda untuk berlari demi kehidupan dan kelicikan Anda.
Blaine mengajari Anda untuk melihat melalui fasad dan melihat kebenaran. Tabib mengajarkan Anda cara meramu obat dan menyelamatkan hidup. Nenek mengajarimu kebijaksanaan dan kebaikan. Bisu mengajarkan Anda fleksibilitas dan ketenangan. Dan yang bisa saya ajarkan kepada Anda adalah penguasa, untuk menggunakan hati nurani Anda sebagai penguasa untuk mengukur kebaikan dan kejahatan. Angkat pedangmu. Qin Mu mengeluarkan Junior Protector Sword dan mengangkatnya di depannya. Bagian belakang pedang telah memisahkan bilah pedang menjadi dua sisi. Satu sisi memantulkan wajah Qin Mu dan sisi lain juga memantulkan wajah Qin Mu. Ada 4 sisi pedang. Sisi yang menghadap Anda adalah hati Anda dan satu sisi baik dan sisi lain jahat. Kepala desa melanjutkan dengan tenang, sisi yang menghadapi musuhmu adalah hati nurani musuhmu. Satu sisi baik dan sisi lain jahat. Pedang adalah penguasa Anda yang digunakan untuk mengukur kebaikan dan kejahatan. Ini digunakan untuk mengukur milik Anda dan juga musuh Anda. Keterampilan pedang digunakan untuk mengukur baik dan buruk musuhmu dan juga milikmu. Saya akan memberikan bentuk pertama dari keterampilan pedangku. Setelah Anda mempelajarinya, itu akan dianggap sebagai izin dan Anda akan dapat meninggalkan desa. Qin Mu menjadi bersemangat. Kepala desa akhirnya memberikan gerakan pedang kepadanya. Hati Old Ma, Blaine dan yang lainnya sedikit tersentak ketika mereka melihat kepala desa. Nenek Si juga mendorong membuka pintu kamar dan menoleh. Kepala desa akhirnya akan memberikan keterampilan pedang kepada Qin Mu. Ini mungkin masalah kecil di mata orang lain tetapi di mata mereka, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Khususnya untuk tabib karena dia tahu arti yang tersembunyi dalam keterampilan pedang kepala desa akan memberikan kepada Qin Mu. Keterampilan pedang kepala desa bukan hanya warisan dan lebih dari tanggung jawab. Mempelajari keterampilan pedang kepala desa berarti dia harus mengambil tanggung jawab yang bahkan kepala desa tidak bisa selesaikan. Tabib berbisik, "Kepala desa, apakah Anda pikir dia bisa menanggung beban itu?" Kepala desa tersenyum, "Saya tidak bisa tidak berarti dia juga tidak bisa. Patriark Sekte Iblis sudah tua dan masih hidup 7 tahun lagi. Saya juga sudah tua dan hanya akan mati beberapa tahun kemudian daripada dia. Ini saatnya meninggalkan warisan saya." Menggerakkan semangatnya, dia memberitahu Qin Mu, keterampilan pedangku disebut Sword Picture dan bentuk pertama Sword Picture disebut Sword Trading Mountains and Rivers. Ki vital kepala desa terbang keluar dan secara bertahap berubah menjadi lengan dan kaki. Dia dengan lembut turun dari peregangan dan dengan lambaian tangannya, Junior Protector Sword langsung terbang keluar dari tangan Qin Mu dan mendarat di tangannya. Tatapan tua ini menjadi kabur seolah-olah dia tenggelam dalam ingatan lama. Sebuah dengung pedang terdengar saat pedang pelindung junior melayang di langit. Di bawah keterampilan pedangnya, cahaya pedang mengungkapkan siluet atas dan ke bawah yang megah seperti gunung dan sungai cepat seperti. Cahaya pedang dan bayang-bayang itu benar-benar membentuk gunung-gunung yang luas dan sungai-sungai yang mengepul membentuk gambar gunung dan sungai. Bentuk pertama dari keterampilan pedang kepala desa sudah jauh rumit. Itu memiliki atmosfer yang mengesankan yang terbuka dalam skala luar biasa seperti gunung, awan, dan sungai. Ini adalah gunung-gunung dan sungai-sungai yang dipantulkan oleh cahaya dan bayangan dari pedang. Saat rahasia pedang berubah secara tidak teratur, gunung dan sungai juga berubah. Orang tua ini memanipulasi pedang dan bernyanyi dengan sedikit semangat dan kesedihan. Dengan penasihat strategis kekaisaran di tenda-tenda dan jenderal-jenderal sengit bersenjata di perbatasan. Ini saat yang tepat untuk berperang. Bisakah para dewa ditebas? Katakan, bisa. Pada hari ini dengan dupa tripod pada bangunan tinggi, dia akan menginjak gunung dan sungai dengan pedangnya. Semua orang di kota bernyanyi dengan harmonis, menerima para dewa yang datang untuk selamat. Pedangnya bergerak perlahan mempertimbangkan Qin Mu untuk melihat jalan keterampilan pedangnya. Meskipun lambat, keagungan keterampilan pedangnya masih dilepaskan dengan sangat rinci sementara pointer diberikan. Qin Mu berkonsentrasi pada menghafal. Keterampilan pedang kepala desa mungkin rumit tetapi bahkan keterampilan pedang paling rumit terbentuk dari gerakan pedang yang paling dasar. Selama dia menguasai gerakan yang paling dasar, dia akan dapat mempelajarinya tidak peduli seberapa rumit gerakan pedang itu. Ketika kepala desa telah menunjukkan langkah ini sekali, Qin Mu sudah menghafal keterampilan pedang. Dia menggunakan angka untuk menghafal, misalnya, tikaman pedang adalah 1, pedang smear adalah 2, peretasan pedang adalah 3 dan seterusnya. Dia hanya perlu mengingat urutan angka maka dia bisa menghafal keterampilan pedang paling rumit dalam waktu singkat. Qin Mu berlatih berulang kali, memiliki kontrol yang lebih kuat dan lebih kuat atas Sword Trading Mountains and Rivers. Tidak lama kemudian, Nenek Si sudah menyiapkan makan siang dan memanggilnya untuk makan. Bahkan ketika makan, Qin Mu akan menggunakan ki vitalnya berkali-kali untuk memegang sumpitnya dan berlatih di atas meja makan. Ketika malam tiba, dia akan berlatih beberapa kali sebelum tidur dan dia juga melatih pedangnya dalam mimpinya. Ini berlanjut selama lebih dari 10 hari dan dia akhirnya memahami titik penting di Sword Trading River and Mountains. Kepala desa tersenyum dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya,
Anda sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Anda bisa berjalan keluar dari desa Daksu dan Great Ruins untuk membuat jalan Anda di dunia. Nenek Si sedang bersandar di pintu dan ketika dia melihat gambar pedang muncul dan menghilang, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Muer, kau sudah dewasa, dia tersenyum. Kinmu tinggal di desa selama beberapa hari lagi dan belajar surga Pilfering Sun Switching Hand dari Kwezi. Ketika ia akhirnya belajar keterampilan Sun Switching Sun Pilfering, akhirnya saatnya baginya untuk meninggalkan desa. Nenek Si telah menyiapkan barang bawaannya untuk perjalanannya yang merupakan ransel yang sangat besar. Banyak hal yang dianggap tidak perlu oleh Kinmu dimasukkan ke dalam ransel dan Nenek Si juga mengubah Great Educational Heavenly Devil Scriptures menjadi sarung tangan putih untuk dia pakai. Minum anggur perpisahan, Kinmu akhirnya membuat jalan keluar dari desa. Melihat ke belakang, dia bisa melihat ke-9 penduduk desa Daksu berdiri di pintu masuk desa. Bahkan kepala desa telah mematerialisasikan kedua kakinya dan berdiri di sana. Kinmu berlari kembali dan memeluk Old Ma sebelum memeluk Kwezi. Dia pernah memeluk semua orang. Kemudian dia bergerak mundur 2 langkah dan bersujud 3 kali kepada Nenek Si. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan pergi. Muer, jika kamu tidak bisa menang maka kamu harus lari. Kwezi berteriak, ada puisi di kejauhan tetapi lebih banyak kebusukan. Old Ma melambaikan tangan, kamu pasti kuat. Jika Anda diganggu, Anda harus melawan dan tidak menyerah. Tukang daging mengangkat pisau pemotongan babinya, jangan mempermalukan kami yang lanjut usia. Potong siapapun yang menggertakmu. Jadilah pria terhormat. Jika kamu tidak bisa menang, kamu bisa meracuninya. Kinmu menoleh ke belakang dan melambaikan tangan sambil tersenyum cerah. Tidak lama kemudian, dia datang ke lembah Doom Suppression Palace. Kera iblis saat ini sedang berkultivasi saat dia melakukan latihan pernapasan dengan tongkat biksu yang berdiri tegak di sampingnya. Kera iblis menjadi semakin kokoh dan penuh kekuatan, kultivasinya semakin mendalam. Mengembangkan keterampilan kepalan tangan matua dan tubuh 3 teknik Elixir Overlord yang telah diajarkan Kinmu, dia memegangi staf biarawan dengan gesit dan tampak lebih dan lebih seperti seorang biarawan iblis yang menumbuhkan rambut hitam di seluruh tubuhnya. Keterampilan kepalan tangan matua dan staf biksu Hakhara semuanya berasal dari agama Buddha, dan meskipun Overlord Body Tree Elixir Technique bukan dari Buddhisme, itu sangat cocok untuk kera iblis untuk kultivasi. Karena itu, kera iblis tanpa sadar membawa suasana Buddhisme di sekitarnya yang seperti dewa pelindung hukum Buddha. Sungguh biksu iblis? Jika saya bisa membuat jubah biksu untuk pria besar dan memberinya seutas tasbih yang sebesar kepala manusia, itu akan terlihat lebih seperti dewa penjaga hukum Buddha. Kinmu berseru kagum dan membangunkan iblis kera. Orang besar, aku pergi untuk pergi jauh, aku harus meninggalkan rumah dan mungkin butuh beberapa waktu sebelum aku bisa kembali. Kera iblis menggaruk kepalanya. Jauh? Kinmu mengangguk. Jauh. Kera iblis menggaruk kepalanya lagi dan melihat kawanan binatang buas di lembah. Dia tiba-tiba merong keras dan gajah naga yang menjaga kawanan binatang di dalam lembah segera bergegas dan berlari, mengibas-ngibaskan ekornya dalam upaya untuk menjilat. Kera iblis mengeluarkan tongkat biarawan Hakharanya dan memukul dadanya. Aku, pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jauh. Kinmu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari Doom Suppression Palace. Yang Wen, kera iblis melompat ke tebing gunung dan melambaikan tangannya dengan kekuatan besar. Kembalilah, awal. Kinmu datang ke air terjun di lembah Jade Cloud dan melihat Huling Air memegang beberapa buku dan menjelaskan tulisan suci kepada rubah lain. Dia saat ini berbicara tentang keuntungan dan beberapa rubah terobsesi mendengarkan. Kinmu berjalan dan Huling Air dengan cepat menempatkan buku-buku kuno di satu sisi. Rubah menggoda lainnya juga segera berdiri dan memberi salam serempak, salam Tuan Muda MU. Suara mereka keras dan renyah. Kinmu membalas salam mereka dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Ling Er, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya akan melakukan perjalanan jauh dan menuju ke perdamaian abadi yang di luar reruntuhan besar. Saya khawatir saya tidak akan kembali dalam 3 hingga 5 bulan. Mata rubah putih berbinar dan segera berlari ke gubuk rumput. Mengepak barang-barangnya, rubah kecil ini membawa ransel kecil dan dengan cepat keluar sambil tersenyum. Saudaraku, kalian semua bisa tinggal di sini untuk berkultivasi, Tuan Muda MU dan aku pergi keluar untuk menjelajahi dunia. Biarkan kami pergi. Ransel rubah kecil itu 100 kali lebih kecil dari ransel Kinmu dan tampak sangat mungil saat dia membawanya. Kakak perempuan, apakah kamu mabuk lagi? Seekor rubah bertanya dengan waspada, orang-orang di luar sangat jahat. Mereka akan menguliti kita untuk membuat pakaian. Huling Er tersenyum, tidak ada masalah dengan Tuan Muda MU di sekitar. Kepala Kinmu mulai sakit, Ling Er, ini bukan main rumah, sangat berbahaya. Tetap di sini dan temani saudarimu. Huling Er tersenyum, Raja Iblis Besar telah memaksa saya untuk menikah dengannya tetapi saya tidak suka dia jelek sehingga ini adalah kesempatan baik bagi saya untuk menghindari pernikahan.
Saudari-saudari saya juga dapat berkultivasi sementara saya tidak ada dan dengan cepat membuang tubuh binatang buas mereka untuk berubah menjadi manusia. Qin Mou menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawa kerasetan dan aku juga tidak bisa membawamu. Hu Ling'er mengedipkan matanya dengan polos, orang besar sangat bodoh, bagaimana dia secerdas saya? Selain itu, seseorang perlu mengurus makanan dan akomodasi tuan muda, kan? Saya tidak ingin menikahi Raja Iblis Besar, jadi apakah tuan muda menanggung untuk mengirim rubah ke sarang harimau? Qin Mou tidak berdaya dan berkata, jika Anda harus mengikuti, Anda harus mendengarkan saya dan tidak membuat masalah. Baik. Di samping Surging River, Qin Mou menawarkan beberapa kemenyan dan mulai menyanyikan Worshipping the River God. Tidak lama kemudian, River Carrier berenang dan setelah memberi makan River Carrier, seorang manusia dan seekor rubah berdiri di belakang di River Carrier untuk pergi ke hilir, berlayar melewati perbukitan hijau yang segar dan nyanyian burung di lembah-lembah terpencil. Qin Mou memandang ke arah sisi sungai sebagai desa Daksu melintas oleh matanya. Nenek Si masih di pintu masuk desa sambil melambaikan tangannya pada pemuda itu. Muer, jangan tergoda oleh Vixens di luar. Brengsek. Di samping Qin Mou, rubah putih kecil duduk dengan sungguh-sungguh dan meludahkan lidahnya pada Nenek Si. Pada saat ini, seorang biarawan tua datang ke istana penindasan Doom. Di kepalanya ada gundukan daging dan dia mengenakan kasaya kuning saat dia berjalan di atas lembah. Ketika dia melihat kera iblis sedang berlatih Thunderclap Edge Trikes, dia tanpa sadar berhenti mengikuti jejaknya dan berseru dengan kagum. Kera iblis segera berhenti ketika biku tua itu tersenyum, kamu telah berkultivasi dengan cukup baik dan kamu berjalan di jalan Buddhisme kita. Hanya saja Anda tidak menerima ajaran yang benar. Saya akan memberikan teknik ini sepenuhnya kepada Anda. Jika Anda ditakdirkan untuk, Anda akan dapat mempelajarinya. Kera iblis bingung dan bertanya, botak, siapa? Apakah kamu merujuk kepada saya? Biku tua itu tampak ramah namun dia juga tampak serius saat dia tersenyum. Saya yang bertanggung jawab atas biara petir besar yang mereka sebut Rulai. Saya tidak benar-benar botak. Dapatkan sentuhan. Saya telah mengolah rambut saya menjadi daging. Kera iblis mengulurkan tangannya yang besar dan menyentuh kepalanya, berteriak dengan heran, botak, rambut. Biksu tua itu tersenyum, kamu sudah berlatih tinjuku dan mengambil tongkatku, oleh karena itu, nasib kami telah tiba. Saya telah berpikir bahwa staf saya telah jatuh ke tangan seorang pemuda, oleh karena itu, saya di sini untuk mencerahkannya. Sepertinya saya tidak memiliki nasib dengannya dan nasib itu ada pada kita. Ayo, izinkan saya menyampaikan Sutra Mahayana Rulai kepada Anda. Ketika nasib datang di masa depan, Anda bisa datang ke biara petir besar untuk mencari saya. Kera iblis sepertinya mengerti dan tidak mengerti pada saat yang sama. Sementara itu River Carrier berenang sepanjang hilir dan menempuh jarak 200 hingga 300 mil. Di tepi sungai, Qin Mou melihat sebuah desa yang dibangun di samping sebuah kuil dan sedikit terpana ketika dia melihat seorang gadis kecil menyisir ketiga kepangannya saat dia duduk di papan bertulisan horizontal dari kuil yang bobrok. Qin Mou segera membuat River Carrier berhenti dan pergi ke darat sambil meninggalkan rubah putih di belakang. Datang ke desa ini, dia bisa melihat penduduk desa hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Ada beberapa wanita tua yang pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa dan setengah babi sebagai persembahan. Qin Mou datang ke kuil dan ketika gadis kecil melihatnya, dia segera melompat turun dan bersembunyi di kuil. Wanita Wu, saya melihat Anda, mengapa Anda perlu bersembunyi dari saya? Qin Mou tersenyum. Gadis kecil itu keluar dari kuil sambil tersenyum, aku tidak bersembunyi darimu. Aku menunggumu memasuki kuil untuk mempersembahkan dupa dan mengucapkan kata-kata seperti kau memiliki tubuh dan ginjal yang lemah sejak muda sehingga aku bisa mengolok-olokmu. Qin Mou tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa kuil itu dijaga dengan bersih dan tidak ada setitik debu. Hanya dupa yang masih menyala di pembakar dupa. Dia berjalan ke patung dewa yang dipuja oleh kuil dan mendapati bahwa itu adalah seorang gadis kecil yang persis seperti Xian King Er yang ditransformasikan oleh wanita Wu. Qin Mou berjalan di belakang patung dewa dan meletakkan kekhawatirannya ketika dia tidak menemukan tulang putih di belakang. Berjalan keluar dari kuil, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tinggal di sini? Wanita Wu senang dengan dirinya sendiri, saya mendapat pahala di sini. Desa ini di bawah perlindungan saya dan penduduk desa di sini membuat persembahan untuk saya. Saya membantu mereka mengusir binatang buas dan terkadang membawa air sungai untuk membantu menyirami tanah. Ketika hujan terlalu deras, saya akan membantu mereka membubarkan awan hujan. Ketika tidak ada angin, saya akan membantu mereka menciptakan angin dan ketika badai datang, saya akan mengusir angin. Dulu saya berkeliaran untuk menangkap binatang buas dan manusia yang menyebabkan saya ditangkap dan ditekan oleh botak tua itu. Sekarang saya telah menjadi Buddha saya sendiri di pelipis saya, tidak hanya saya mendapatkan persembahan, masih ada pahala yang bisa saya dapatkan. Qin Mou tersenyum, bukankah kamu pergi ke hulu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini?
Setelah memecah bendungan es bersamamu, aku mulai berkeliaran. Pada akhirnya, saya bertemu dengan para biarawan dari Little Thunder Club Monastery dan bertarung dengan mereka. Saya tidak bisa memenangkan mereka karena itu saya melarikan diri dan berakhir di sini. Ketika saya bersembunyi di kuil ini, para bandit secara kebetulan menginvasi, oleh karena itu, saya memakannya. Penduduk desa di sini melihat saya dan berpikir saya abadi dari kuil yang telah menjawab panggilan mereka. Mereka menawarkan sapi, kambing, dan bahkan dupa untuk saya. Menerima niat baik mereka, saya juga malu karena itu saya melakukan beberapa pekerjaan untuk mereka. Wanita Wu melompat kembali ke papan bertulis horizontal dan mengayunkan kakinya, dan mereka memperlakukan saya dengan lebih baik dan saya menjadi semakin malu dan akhirnya tinggal di sini. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, melakukan perbuatan baik tanpa sengaja, Anda akan menjadi Buddha. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik untuk pergi. Wanita Wu mengirimnya pergi dan bergumam pelan, saya tidak ingin menjadi seorang biksu. Apa yang menyenangkan menjadi vegetarian setiap hari? Qin Mu kembali ke belakang pembawa sungai dan binatang punggung hijau besar ini secara bertahap berenang keluar dari wilayah perairan dangkal. Kecepatannya secara bertahap tumbuh lebih cepat saat dia menuju hilir. Melihat kembali ke kuil kuno, kepang kecil gadis kecil di kuil itu bergoyang ketika dia menerima dupa dan persembahan dari penduduk desa. Ombak bergejolak di sungai Surging yang deras. Ketika mereka mencapai dermaga border Dragon City, Qin Mu dan Hu Ling-er pergi ke darat dan datang ke kota ini. Kota ini telah jatuh ke tangan sekte iblis surgawi dan meskipun Nenek Si tidak menunjukkan wajahnya sebagai Fu Yundi selama beberapa hari ini, tidak ada masalah. Qin Mu datang ke penginapan dan memanggil pemilik penginapan. Tuan Dupa, apakah ada metode bagi saya untuk menghindari cermin inspeksi untuk memasuki Kekaisaran Perdamaian Abadi? Tuan penginapan menjawab, ada dua lintasan untuk memasuki Kerajaan Perdamaian Abadi. Satu adalah perbatasan abadi dan yang lainnya adalah perairan rahasia. Eternal Border Pass dan Secret Waters Pass semuanya dijaga ketat dan memiliki inspection mirror yang tergantung di menara gerbang kota. Siapapun yang termasuk orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins akan disemangati dan ditembak mati. Kalau tidak, mereka akan dikirim ke tambang sebagai budak. Jika Anda ingin melewati pegunungan, itu akan menjadi lebih berbahaya. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada cara lain untuk memasuki Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pemilik penginapan tersenyum. Orang lain mungkin tidak memiliki tetapi kultus suci kita memiliki cara kita sendiri. Sebelum rute perdagangan dibuka, kultus suci kami harus menyelundupkan barang. Oleh karena itu, kami secara diam-diam menghancurkan dua busur mutiara misterius di God Broken Mountain Range untuk melintasi pegunungan yang membosankan dan sepi, memasuki Great Ruins. Sekarang rute perdagangan antara Eternal Peace dan Great Ruins terbuka, rute itu ditinggalkan karena rute perdagangan lebih mudah untuk memasuki Eternal Peace. Jika Tuan Muda ingin memasuki kedamaian abadi, Anda dapat melewati Secret Waters Pass. Sebagian besar penjaga di Secret Waters Pass adalah orang-orang dari kultus suci kami. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Kekuatan kultus setan surgawi terlalu besar, seperti yang diharapkan dari sekte terbesar mengikuti jalan setan. Dia merenungkan, siapkan peta geografis perdamaian abadi. Saya akan melihat cara untuk membiasakan diri dengan geografi perdamaian abadi. Pemilik penginapan mundur. Qin Mu dan Hu Ling-er makan malam dan mandi sebelum masuk. Keesokan harinya, pemilik penginapan membawa dokumen tebal yang memiliki seluruh peta geografis Kekaisaran Perdamaian Abadi serta peta rinci dari kabupaten. Qin Mu memasukkan peta geografis ke dalam tasnya dan bertanya, siapa yang akan membawaku ke Secret Waters Pass? Pemilik penginapan tersenyum, jangan khawatir, Tuan Muda. Makanan Anda telah disiapkan dan mungkin saya mengundang Tuan Muda untuk makan terlebih dahulu. Ketika Anda mencapai sisi sungai, akan ada saudara dari kultus suci kami untuk memimpin Tuan Muda. Qin Mu dan Hu Ling-er makan sarapan dan datang ke Surging River hanya untuk melihat kapal sudah berlabuh di sana. Seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri di atas kapal dan menyapa dengan sopan dengan suara lembut, salam Tuan Muda. Bolehkah saya mengundang Tuan Muda untuk naik ke kapal? Qin Mu membawa Hu Ling-er naik ke atas kapal dan dia bertanya pada wanita muda itu dengan warna hijau, bisakah saudari membawaku ke kota dan bersembunyi dari cermin inspeksi? Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum, aku pasti tidak bisa menyembunyikanmu dari inspection mirror. Namun, saya adalah pejabat tinggi Secret Waters Pass, Feng Xiuyun. Saya bertugas memeriksa orang-orang yang masuk dan meninggalkan kota, oleh karena itu, saya secara alami dapat membawa Tuan Muda keluar masuk kota. Qin Mu tercengang. Wanita muda ini tampaknya tidak setua itu dan dia sudah menjadi pejabat tinggi yang menjaga perbatasan. Dia segera menjawab, terima kasih atas masalahnya, Sister Feng. Di bawah kapal, seekor binatang besar melayang-layang di permukaan air dan mulai berenang ke hilir. Setelah berenang jarak yang tidak diketahui, permukaan sungai mulai semakin lebar dan kabut berangsur-angsur naik. Tepat ketika kapal memasuki kabut,
Kecepatan binatang besar yang menarik kapal perlahan-lahan melambat dan menjadi jengkel dan gelisah. Seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang membuatnya takut. Feng Xiuyun tiba-tiba menjadi bingung, mengapa binatang ini tiba-tiba mengamuk dan tidak mau menarik kapal lagi. Hu Ling'er juga tiba-tiba gugup dan berbisik, "Tuan muda, saya merasakan kehadiran yang semakin dekat dengan kami, kehadiran yang sangat mengerikan." Tiba-tiba pada saat ini, Qin Mu samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang menatapnya. Ikan naga melompat di belakangnya dan meludahkan setengah dari Junior Protector Sword dari mulutnya. Feng Xiuyun memiliki ekspresi muram dan bergerak di depan Qin Mu untuk menjaganya. Tiba-tiba gelembung udara muncul dari bawah air dan kabut bertambah ketika jumlah gelembung udara bertambah. Namun, selain itu, tidak ada kejadian luar biasa lainnya. Qin Mu menenangkan dirinya. Sungai ini terlalu lebar dan dengan kabut putih semakin berat, mereka tidak bisa menentukan arah. Rubah putih kecil menggunakan mantranya, ingin mengendalikan angin iblisnya. Namun, angin iblisnya sama sekali tidak berguna karena tidak mampu menerbangkan kabut. Feng Xiuyun mengeluarkan kipas dan menyentak permukaan kipas. Kipas itu tiba-tiba tumbuh hingga setinggi manusia dan wanita muda itu mengangkat kipas itu untuk maju. Angin kencang yang lebih kuat daripada angin iblis langsung naik, tetapi dia masih tidak bisa mengusir kabut putih sama sekali. Air sungai dengan lembut membawa kapal menyusuri sungai. Binatang besar yang menarik kapal sudah turun kembali ke dalam air dan tidak berani naik lagi. Oleh karena itu, kapal hanya bisa mengandalkan air sungai untuk membawanya maju. Feng Xiuyun sangat gugup dan pada saat ini, suara nyanyian datang dari air. Suara itu sangat lembut dan nadanya seperti seorang ibu yang menenangkan bayinya untuk tidur. Namun, tidak ada lirik tetapi hanya nada. Qin Mu tertegun. Dia entah bagaimana merasa bahwa suara bernyanyi ini sangat akrab. Aku pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Dia berdiri di haluan dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat seorang wanita berambut panjang putih mengambang di hilir depan kapal. Kapal berlayar ke depan dan wanita di dalam air mengikuti seperti bayangan. Suara nyanyian datang dari mulut wanita itu. Aku benar-benar mendengar lagu ini sebelumnya, tetapi ini bukan lagu yang dinyanyikan Nenek Si untuk membujukku tidur. Mendengar suara bernyanyi, Qin Mu merasa dekat dan sayang serta sedikit gelisah, seolah-olah memori jauh di dalam benaknya sedang mencoba untuk keluar. Dia tiba-tiba melompat dari kapal dan mendarat di permukaan air. Feng Xiuyun mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi dia tidak berhasil. Hu Ling'er juga melompat tetapi dia merasakan hawa dingin di punggungnya tak terkendali ketika dia melihat wanita itu di dalam air. Dia segera melompat dan melompat untuk mengikuti Qin Mu, menciptakan riak dari kesibukannya. Pelan-pelan, "Tuan muda! Saya takut." Suara nyanyian masih berlanjut dan tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak akan pernah bisa mengejar wanita di air. Qin Mu menjadi lebih dan lebih bingung dan tepat ketika dia akan kembali ke kapal, dia tiba-tiba menyadari bahwa liontin batu giok di depan dadanya telah melayang ringan. Qin Mu menatap kosong dan berhenti saat dia melihat wajah wanita di air. Wanita di dalam air juga berhenti dan sepertinya Qin Mu bukan yang mengejarnya dan dia yang mengejar Qin Mu sebagai gantinya. Pemuda desa Daksu berlutut di permukaan air dan mengulurkan telapak tangannya yang gemetaran ketika dia mencoba menyentuh wajah wanita di air. Air mata mengalir dari matanya dan menetes ke permukaan sungai yang tenang. "Apakah kamu? Apakah Anda yang mengirim saya ke desa Daksu?" Tangannya terulur ke air sungai tetapi dia tidak bisa menyentuh wajah wanita itu. "Kenapa kamu masih di sini? Apa kau masih berpikir untuk melindungiku?" Qin Mu menangis. Dia tidak bisa meraih wanita itu di dalam air, apapun yang terjadi. Dia berhenti dan wanita di bawah air juga berhenti. Namun, sepertinya dunia ada di antara mereka dan mereka tidak pernah bisa saling menyentuh. "Apakah kamu saudara saya? Apa yang terjadi? Kenapa kamu harus melarikan diri bersamaku? Untuk melarikan diri ke desa Daksu? Apakah kamu tinggal di sini untuk menemuiku lagi?" Wanita di dalam air tidak bisa lagi menjawab pertanyaannya dan hanya bisa menatapnya dengan diam. Matanya tampak dipenuhi dengan kasih sayang dan kepuasan yang lembut. Feng Xiuyun menggunakan kekuatan sihirnya untuk mendorong kapal dan dia akan menyerang mayat perempuan di air, tetapi ketika dia melihat Qin Mu berlutut di permukaan air, dia tertegun dan tidak bergerak. Mayat wanita di dalam air memandangi pemuda dari desa Daksu. 14 tahun yang lalu dia melayang di sini di mana arusnya melemah sehingga dia tidak hanyut oleh sungai dan malah tenggelam ke dasar sungai. Keterikatan yang kuat membuatnya tetap di dalam air dan menunggu dengan tenang. Mengetahui kapal yang dinaiki Qin Mu lewat di sini, keterikatannya yang kuat terbangun oleh liontin batu giok yang akrab, mendorongnya untuk melayang ke atas air untuk melihat gambar terbalik pemuda di kapal. "Kau tahu, aku sudah dewasa, aku sudah selamat." Qin Mu memandang wanita di dalam air dan menahan air matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kamu bisa tenang, aku akan mencari leluhurku dan menemukan kota asalku. Aku akan mencari masa lalumu dan mengingat namamu selamanya." Wanita di dalam air itu tampaknya memberikan sedikit senyum sebelum perlahan-lahan tenggelam kembali ke perairan yang dalam dan menghilang.
Qin Mu berlutut di permukaan sungai dengan linglung dan hanya bangkit setelah beberapa waktu. Dia merasa telah benar-benar tumbuh dewasa dan bukan anak lelaki bodoh seperti dia sebelumnya. Dia kembali ke kapal, dan kabut berangsur-angsur menyebar di sungai. Setelah wanita di bawah sungai menghilang, kabut juga menghilang. Sungai itu kembali jernih dan tampak jauh, orang bisa melihat sebuah lintasan megah menjulang dan membentang di atas seluruh sungai Surging. Pas besar ini sebenarnya disatukan oleh banyak kapal yang membentuk barak besar di mana pasukan yang luar biasa dari 1000 pria dan kuda ditempatkan. Dengan rantai yang mengunci sungai, hanya jalan air yang tersisa di tengah. Dari jalur air ini, orang-orang dapat melewati Secret Waters Pass dan memasuki wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Tuan muda, inilah pas air rahasia. Feng Xiuyun mendesak binatang buas besar yang sedang menarik kapal untuk memasuki saluran air dan berkata, cermin inspeksi berada di tengah-tengah kota di mana orang-orang semuanya anak buahku, oleh karena itu tuan muda dapat merasa nyaman. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat pasukan agung Secret Waters Pass. Bahkan ada tunggangan berderap dari satu kapal ke kapal lain dengan cepat. Hampir tidak ada celah di antara kapal-kapal itu. Dan dengan kapal-kapal bergabung bersama dengan Tenon, mereka lebih mirip konstruksi yang sangat rumit daripada kapal. Setelah dedaunan dipisahkan, kapal-kapal itu akan tetap menjadi kapal dan Sally dapat setiap saat. Orang yang telah membangun tempat itu bisa dikatakan memiliki keterampilan surgawi. Seru Qin Mu dengan kagum. Feng Xiuyun tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, Secret Water Pass dirancang dan dibangun oleh pengrajin balai guru dari kultus kami. Hati Qin Mu sedikit diaduk dan berseru lebih kagum. Kapal datang ke kota. Ada beberapa kapal dagang di depan menunggu inspeksi, membentuk antrian panjang di saluran air. Di sisi lain, Feng Xiuyun mengarahkan kapal ke jalur air dan berlabuh untuk membawa Qin Mu ke darat. Hu Ling'er segera menindaklanjuti dan melompat ke ransel Qin Mu dengan beberapa langkah. Menembus ke dalam tas, dia meninggalkan kepala kecil di luar untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, itu adalah cermin inspeksi. Qin Mu melihat ke arah di mana dia menunjuk dan melihat jembatan mengambang yang tergantung di atas jalur air. Di tengah jembatan adalah cermin terang berkilau yang ditujukan ke saluran air. Setiap kapal yang melewati jalur air ini akan tercermin dalam cermin ini. Kapal-kapal dagang yang lewat harus berhenti di bawah jembatan dan setiap orang harus melalui iluminasi cermin inspeksi. Namun, sekarang Qin Mu berada di darat dan menghindari mirror inspeksi. Dia, tentu saja, tidak khawatir ditemukan oleh mirror inspeksi. Setiap 10 langkah ada penjaga yang berpatroli di Secret Waters Pass dan inspeksi sangat ketat. Untungnya dia meminta Feng Xiuyun membawanya berkeliling. Oleh karena itu, dia tidak diinspeksi sepanjang jalan. Feng Xiuyun membawanya ke area perakitan pedagang dan mengatakan kepadanya, Tuan muda harus tinggal di kota terlebih dahulu dan akan ada pedagang meninggalkan Secret Waters Pass besok ketika saluran air tidak terkunci. Tuan muda bisa pergi dengan karavan. Dia ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, baru-baru ini kerajaan perdamaian abadi tidak dalam keadaan damai. Jika Tuan muda pindah sendiri, saya khawatir itu tidak akan terlalu aman. Yang terbaik adalah bergerak bersama dengan karavan. Qin Mu heran, tidak dalam keadaan damai. Wanita muda itu melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik di telinga Qin Mu, baru-baru ini ada beberapa praktisi kuat yang mendengar bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor telah menderita kerugian ketika mencoba menyerang Great Ruins. Oleh karena itu, mereka mengambil keuntungan untuk membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor dalam perjalanan kembali. Dikatakan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor terluka parah dan hampir mati. Ketika berita ini diturunkan, semua orang terkejut dan beberapa sekte yang menolak untuk mematuhi disiplin keluarga kekaisaran mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan. Beberapa dari mereka memisahkan diri, beberapa mengambil kesempatan untuk merebut wilayah dan banyak dari mereka memberontak. Pinggirannya terkulai ke kerah pemuda dan menggelitiknya. Telinga Qin Mu juga gatal dari napasnya. Masih ada satu hal lagi. Feng Xiuyun menenangkan diri dan mengukur Qin Mu, Tuan muda harus mengubah pakaian Anda. Eternal Peace bukanlah Great Ruins, tidak perlu memakai pakaian yang terlalu kokoh. Pakaian di tubuh Qin Mu terbuat dari kulit binatang. Nenek Si tidak suka pakaiannya yang rusak ketika dia berlatih setiap hari karena itu dia membuatnya memakai kulit binatang sejak muda. Meskipun pakaiannya terbuat dari kulit binatang buas, itu bukan kulit binatang biasa tapi pilihan yang halus dan bijaksana. Pakaian Qin Mu terbuat dari kulit binatang aneh, Snow Cloud Leopard. Kulit dengan bulu dihilangkan membuatnya dingin untuk memakainya di musim panas dan hangat di musim dingin. Desainnya mungkin bagus tapi tidak terlihat bagus. Apakah saudari tahu tempat mana yang memiliki kain bagus? Tanya Qin Mu. Feng Xiuyun membawanya ke toko kain dan masuk untuk memilih barang-barang dengan Qin Mu. Berjalan di sekitar toko, Qin Mu masih tidak dapat menemukan kain apapun yang dia puas dan memanggil bos, apakah toko Anda memiliki kain semacam ini? Dia mengambil sapu tangan yang diberikan Ling Yuxiu dan bos toko kain kaget ketika dia melihatnya.
Dia segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini terbuat dari Nature Fragrance Silk dan milik upeti kepada keluarga kekaisaran. Bagaimana toko kain kecil saya memiliki barang berkualitas tinggi? Feng Xiuyun tersenyum, dupa masterku, ini adalah tuan muda. Bos toko kain terkejut dan segera ingin sujud untuk menyambut tetapi Qin Mu mengangkat lengannya, ini adalah passwaters rahasia dan ada banyak mata yang menonton, lepaskan formalitasnya. Bos toko kain Incense Master Hu tersenyum, bawahan tidak mengenali tuan muda dan telah mengabaikanmu. Mohon tunggu sebentar, tuan muda. Dia dengan cepat pergi ke gudang penyimpanan kain dan mengeluarkan kain tidak lama kemudian. Tuan muda, meskipun Nature Fragrance Silk adalah penghargaan untuk keluarga kekaisaran, tetapi ada juga beberapa kain yang tidak kalah dengan Nature Fragrance Silk. Gulungan kain ini adalah harta dari toko kecil saya dan itu disebut Golden Natural Silk. Aula serangga Venom dari kultus suci kami pandai menciptakan serangga berbisa. Mereka mengubah serangga berbisa, 100 Venom Golden Silkworm, menjadi 6 Wings Golden Silkworm yang sangat berbisa. Ketika 100 Venom 6 Wings Golden Silkworm ini tumbuh, ia akan mengeluarkan sutra alami yang sangat ulet. Sutra ini tidak bisa ditembus oleh pedang dan tombak, kebal terhadap api dan air dan mengusir ratusan racun. Gulungan kain ini diserahkan kepada saya oleh Venom Insect Hall Master untuk dijual. Qin Mu dengan lembut membelai kain dan sutra itu halus dengan sedikit dingin untuk itu. Kain itu memiliki warna emas terang dengan tanda aneh di atasnya. Sambil menarik kain dengan tangannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merobeknya sama sekali, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan kagum dan sangat senang. Berapa harganya? Dupa Master Hu segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana saya berani menerima uang tuan muda? Ini adalah hadiah untuk tuan muda dari saya dan tuan balai serangga Venom. Qin Mu tersenyum, kamu tidak bisa menerima tetapi saya harus memberi. Linger, ambil kantong koin. Hu Linger yang selalu berada di tas di punggungnya hanya menunjukkan kepala kecilnya dan segera menerobos ke dalam tas ketika dia mendengar Qin Mu. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan kantong koin dan Qin Mu berkata, ini adalah koin naga dan seharusnya tidak dapat digunakan di Eternal Peace Empire. Saya memberikan semuanya untuk Anda. Incense Masterku hanya bisa menyimpan kantong koin dan menjawab, kerajaan damai abadi menggunakan koin kelimpahan besar yang pasti berbeda dari mata uang reruntuhan besar. Tuan muda, ada beberapa ribu koin di kantong ini, jadi biarkan bawahan menukarnya dengan beberapa koin kelimpahan besar untuk Anda. Mungkin berguna di jalan Anda. Qin Mu merenung dan mengangguk, terima kasih atas masalahnya. Bagaimana cara memotong sutra alam emas ini? Incense Master Hu tersenyum, senjata roh normal tidak dapat memotong kain ini. Di toko kecil saya, ada gunting gigi naga yang masih bisa memotongnya. Mohon tunggu sebentar, tuan muda. Dia datang ke depan aula dan mengeluarkan 3 dupa untuk menyala. Di depan aula, ada sebuah kuil kecil dan sepasang gunting dipuja di kuil. Dupa Master Hu memberi hormat kepada gunting itu dan dengan hati-hati mengambilnya, menyerahkannya kepada Qin Mu. Bawahan akan menawarkan gunting ini kepada tuan muda sebagai penghargaan kecil. Qin Mu mencoba memotong sudut-sudut kain dan kain sutra alam emas yang ulet tidak normal terpotong. Meskipun sedikit berat, ketajaman gunting bisa terlihat jelas. Benar-benar gunting yang luar biasa. Seru Qin Mu lagi. Dupa Master Hu membawa jarum dan benang yang juga terbuat dari sutra 100 ulat sutra emas. Qin Mu mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan, langsung menyapu seluruh gulungan kain ke udara saat ki vitalnya meledak. Dengan kain yang menggantung, Qin Mu menggunakan kinya untuk memanipulasi gunting dan memotong kain. Pada saat yang sama, jarum yang dibawa oleh Incense Master Hu juga terbang oleh ki vitalnya dan secara otomatis menusuk jarum untuk menjahit kain yang telah dipotong di udara. Keterampilan ini sangat menarik dan membuat semua orang yang datang ke toko untuk membeli kain untuk berhenti dan melihat. Tidak lama kemudian, Qin Mu mengembalikan gunting, jarum, dan benang saat satu set pakaian dijatuhkan dengan lembut. Potongan pertama adalah gaun brokat yang tumpang tindih dengan lengan dan punggung sempit di dekat area kancing. Bagian kedua adalah ikat pinggang dan bagian ketiga adalah kemeja brokat sedangkan yang keempat adalah celana. Dupa Master mengangkat tangannya, semoga tuan muda memasuki ruang batin untuk mengganti pakaian Anda. Qin Mu pergi ke ruang batin sementara Incense Masterku dan Feng Xiuyun menunggu di luar. Feng Xiuyun mengerutkan kening dan bergumam, mengapa tuan muda belajar bagaimana menyesuaikan diri dari nyonya kultus? Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang harus dipelajari oleh tuan kultus muda? Incense Master Hu menjawab, pakaian yang dibuat tuan muda telah mencapai tingkat profesional. Feng Xiuyun menyeringai, kamu memang pandai menjilat but. Saya hanya menahan Anda dengan jijik. Anda baru saja memberi yang cult master kain berharga yang terbuat dari sutra 100 ulat sutra emas yang membutuhkan ribuan ulat sutra emas untuk merajut gulungan kain tersebut. Sepotong sutra yang dikeluarkan oleh 100 Venom Golden Silkworm kira-kira sama dengan nilai tas koin naga ini di sini dan set pakaian untuk tuan muda ini sangat berharga.
Ketika pintu ruang batin terbuka dan Qin Mu berjalan keluar, mata keduanya menyala. Orang-orang di toko kain juga melihat ke atas dan berseru diam-diam, betapa muda yang menawan. Qin Mu berjalan, tampak gagah. Seperti yang dikatakan orang, pakaian membuat pria itu. Pakaian ini sangat pas di tubuhnya dan jauh lebih hebat dari pakaian kulit binatang. Intense Master Hu tersenyum, tuan muda memiliki kerajinan tangan yang luar biasa, bahkan saya ingin tuan muda itu tetap tinggal dan menjadi seorang penjahit. Qin Mu tersenyum, ini adalah kerajinan tangan nenek. Saya hanya menunjukkan apa yang telah saya pelajari. Dupa Master Hu tersenyum, tuan muda, meskipun kain ini tidak bisa ditembus oleh pisau dan tombak, itu tidak dapat memblokir senjata roh seperti jarum, sehingga tuan muda perlu memperhatikan. Qin Mu mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas niat baiknya. Intense Master Hu bertepuk tangan dan memanggil seorang pria muda. Dia dengan lembut menginstruksikan dia dan pria muda itu mengambil kantong koin untuk menyerahkannya kepada Qin Mu. Intense Master Hu tersenyum, tuan muda, meskipun tidak ada banyak uang di kantong koin ini adalah niat baik bawahan. Qin Mu mengambil seikat koin yang kira-kira 100 dari kantong koin dan tersenyum, saya telah mengambil harta toko Anda dan saya sudah puas. Anda harus mengambil sisanya kembali. Feng Xiuyun mengirim Qin Mu ke penginapan dan berkata ketika dia pergi, tuan muda, ketika saluran air tidak terkunci besok, karavan akan meninggalkan Secret Water Pass. Tuan muda harus ingat untuk pergi dengan karavan karena hari ini benar-benar tidak dalam keadaan damai. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Ketika malam tiba, Hu Ling'er menyalakan lampu minyak dan Qin Mu mengambil kesempatan untuk mengangkat sarung tangannya ketika ada cahaya. Di sarung tangan, seutas benang merentangkan kepalanya seperti ular roh dan perlahan-lahan menjadi lebih tebal. Tidak lama kemudian, dia bisa melihat tulisan-tulisan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan menganalisisnya dengan sangat terperinci. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar adalah tulisan suci yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa dan menjadi iblis. Ketika Qin Mu telah pergi, Nenek Xi memberikan tulisan suci ini kepadanya tetapi dia tidak mengajarinya cara mengolahnya dan membiarkannya memahaminya sendiri. Nenek Xi mengatakan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar pada mulanya berasal dari seorang suci yang telah turun ke alam fana dan berencana untuk menggunakan teknik ini untuk menerangi semua makhluk hidup. Tetapi teknik ini terlalu mudah untuk dipupuk secara salah, oleh karena itu dikenal sebagai Kitab Suci Iblis Surgawi. Qin Mu dengan hati-hati menganalisis ringkasan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan pembukaan tulisan suci iblis ini adalah sebuah kalimat yang dapat membangkitkan bahkan apatis. Jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang awam. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap bid'ah. Bertindak lugas, mengikuti jalur alam, itulah makna jalan. Qin Mu melompat kaget. Arti dari kalimat ini adalah bahwa setiap prinsip, tidak peduli itu jalan Tuhan, iblis atau Buddha, adalah bidat jika tidak dapat digunakan untuk orang-orang biasa. Selama itu bisa digunakan setiap hari oleh orang awam, itu adalah jalan yang lurus. Apa yang disebut jalan lurus? Bertindak langsung dan mengikuti jalan alami. Dengan pembukaan yang begitu ganas, tidak heran orang akan menyebutnya Kitab Iblis. Pagi berikutnya Feng Xiuyun datang untuk membawa Qin Mu ke kapal, lalu berkata, Tuan muda, aku hanya bisa melihatmu di sini. Anda akan dapat mencapai kedamaian abadi dengan mengikuti sungai turun dari sini. Tuan muda, berhati-hatilah dalam perjalanan Anda dan pergi ke ibu kota perdamaian abadi sedini mungkin. Patriark sudah ada di sana menunggu Anda. Qin Mu mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di depan armada kapal, ada seorang tentara menjulurkan penggulung di atas dermaga yang menjulang tinggi untuk membuka kunci besi besar. Kapal-kapal secara bertahap pindah dari Secret Water Pass dan mengikuti arus untuk berlayar menyusuri sungai Surging. Qin Mu dan Hu Ling'er berdiri di haluan. Qin Mu dan Hu Ling'er berdiri di haluan kapal dan melihat sekeliling. Pemandangan di kedua sisi sungai Surging secara bertahap menjadi berbeda dari reruntuhan besar. Ada desa-desa berkembang yang tersembunyi di antara hutan dan pegunungan yang tidak seperti reruntuhan besar di mana ada semua pondok jerami. Kapal-kapal di sungai juga secara bertahap meningkat jumlahnya. Sebagian besar dari mereka adalah kapal yang membawa biji dan barang, oleh karena itu, mereka tenggelam jauh di dalam air. Ada juga tambang di sisi sungai dan banyak budak yang menambang. Berapa banyak orang di sini adalah orang-orang terlantar dari reruntuhan besar. Pikir Qin Mu saat dia menarik kembali tatapannya. Bergerak maju 30 mil lagi, ada kilang di sisi sungai. Tungku besar yang besar sedang memurnikan biji yang telah dijatuhkan oleh banyak kapal yang berlabuh di sini. Nyala api naik puluhan meter ke atas dari tungku besar dan ketika kapal mereka melewatinya, Qin Mu bisa melihat beberapa praktisi seni ilahi meledakkan dan mengeluarkan mantra untuk meningkatkan panas dan intensitas api. Ada beberapa praktisi seni ilahi yang menggunakan mantra untuk mengendalikan air sungai untuk mendinginkan besi hitam dan tembaga merah.
Ada juga beberapa praktisi ilahi yang melaksanakan seni ilahi dengan White Tiger Vital Key untuk memotong besi hitam dan tembaga merah menjadi kubus yang rapi yang membuatnya lebih mudah untuk ditumpuk dan disimpan di kapal. Pemandangan ini sangat langka di Great Ruins. Tidak peduli apakah dalam tenaga kerja, sumber daya atau kekayaan, Eternal Peace jauh melampaui reruntuhan besar. Seru Qin Mu dengan kagum. Di depan daerah sungai, karavan tiba-tiba berhenti. Perahu nelayan muncul di depan mereka dan ada nelayan yang menggunakan kait untuk menangkap mayat di air. Sungguh sial. Seorang pedagang menggelengkan kepalanya. Qin Mu membawa Hulinger bersamanya dan memasuki kota dengan karavan. Saat dia melangkah ke kota, dia melihat banyak peti mati diletakkan di kedua sisi jalan. Ada sekitar 4 hingga 500 dari mereka. Qin Mu melompat kaget. Beberapa peti mati kosong dan ada tentara yang membawa mayat untuk menempatkan mereka di dalam peti mati. Beberapa peti mati ditutup-tutupi dan penduduk kota semuanya menghindari jauh, tidak berani mendekat. Qin Mu bingung. Seorang pedagang maju untuk bertanya dan seorang tentara menjawab, mereka mayat mengambang yang disapu oleh sungai. Kami juga tidak tahu dari mana mereka berasal. Kami rasa ada banjir di hulu dan menenggelamkan mereka, mencuci mereka ke daerah sungai Dai kami, kemudian mereka dicegat oleh bendungan. Hakim daerah mengatakan bahwa jika mayat-mayat ini menumpuk, maka tulah akan terjadi sehingga mereka memerintahkan kami untuk membuat beberapa peti mati untuk memasukkan mayat-mayat itu. Kami kemudian akan menguburkan mereka besok pagi. Satu demi satu, para pedagang mengendarai gerobak mereka untuk menghindari peti mati dan mencari penginapan untuk mengistirahatkan kaki mereka. Qin Mu juga menemukan penginapan untuk menginap. Setelah makan malam, dia mengambil peta geografis Eternal Peace untuk belajar. Daerah Sungai Daik berada di pusat perdamaian abadi. Menuju ke utara, ia akan dapat mencapai ibu kota dalam waktu sekitar 10 hari. Jika dia terus ke timur, dia akan bisa melihat laut sekitar 1000 mil. Langit berangsur-angsur redup dan kegelapan malam menjadi semakin padat. Qin Mu meletakkan peta dan melihat keluar jendela. Kegelapan di sini berbeda dari kegelapan di Great Ruins. Langit malam di Eternal Peace Empire berubah gelap perlahan dan ada bulan dan bintang-bintang bersinar di langit. Namun, ketika malam tiba di Great Ruins, kegelapan menyerbu dari barat dan menyelubungi semuanya secara instan. Tidak ada terang di kegelapan. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya keluar jendela dan tidak ada bahaya dalam kegelapan di luar. Apa sebenarnya yang reruntuhan agung lalui untuk memiliki kejadian aneh seperti invasi kegelapan? Pemuda itu menghilangkan keraguan di dalam hatinya dan mengeluarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar untuk terus belajar. Sambil mengeluarkan seutas benang dari sarung tangan putihnya, ia merendam ki vitalnya ke dalamnya dan benang itu langsung mengembang. Menjadi lebih tebal dan lebih tebal, itu mengungkapkan tulisan yang tak terhitung banyaknya. Qin Mu mempelajarinya dengan penuh perhatian. Kali ini dia sedang memahami tulisan-tulisan penciptaan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Ada berbagai jenis tulisan penciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang sangat berbeda. Pada saat ini, angin dingin bertiup dari luar jendela. Cahaya lilin berkedip dan Qin Mu segera mengangkat tangannya untuk melindungi nyala lilin. Tiba-tiba derit lembut datang dari jalan yang terdengar jelas di malam yang sunyi. Qin Mu terkejut dan memadamkan api dengan tangannya. Bergegas ke sisi jendela, dia menutup jendela dan hanya meninggalkan celah terbuka. Membuka jari-jarinya terbuka, utas yang ditransformasikan oleh Great Educational Heavenly Devil Scriptures segera terbang dan menenun dirinya menjadi sarung tangan yang setipis sayap jangkrik. Melihat keluar dari jendela, Qin Mu bisa melihat cahaya bulan bersinar ke jalan-jalan di Kabupaten Sungai Daik. Dengan peti mati diletakkan di kedua sisi jalan, penjaga malam memukul gongnya saat dia berjalan dari ujung jalan. Tiba-tiba penjaga malam itu sepertinya melihat sesuatu ketika dia berhenti. Suara aneh itu keluar. Tutup peti mati didorong setengah terbuka dan sesosok duduk di peti mati. Gong di tangan penjaga malam terkejut jatuh ke tanah dan sosok di peti mati tiba-tiba melintas. Mendarat di depan penjaga malam yang saat ini ketakutan, mayat itu menusuk ke depan dengan kedua tangannya dan memotong kepala penjaga malam dari lehernya. Hati Qin Mu sedikit gemetar. Dia bisa mendengar lebih banyak derit yang terdengar terus-menerus ketika peti mati mulai terbuka saat mayat mengambang itu berdiri. Pada saat ini, sebuah pintu terbuka di jalan ketika puluhan pengikut Tao keluar satu demi satu. Sang Tao yang memimpin mengenakan 8 trigram jubah kuning dan topi Tao di kepalanya. Kocokan ekor kuda bersandar di sikunya saat ia menginjak awan. Para Taois di belakangnya mengenakan jubah hitam Tao dan mereka semua memiliki sarung pedang di punggung mereka saat mereka mengikuti dengan diam-diam. Kertas jos kuning terbang keluar dari lengan jubah-jubah Tao dan melayang di udara, membentuk jembatan panjang. Setelah itu, mayat mengambang melompat dan terbang keluar dari peti mati. Berlari dengan kaku di udara, mereka menginjak kertas kuning dan berlari menuju Yamen. Memusatkan tatapannya, Qin Mu melihat mayat-mayat bergegas pergi. Setelah itu, lebih banyak kertas kuning terbang keluar dari lengan jubah-jubah Tao dan membentuk jembatan di langit,
namun kali ini menuju ke gerbang utara, selatan, timur dan barat. Di belakangnya, jubah hitam Taois segera naik ke langit dan menuju ke 4 gerbang sambil melangkah di atas kertas kuning. Hati Qin Mu tersentak dan berputar seperti angin puyuh. Mengemas pakaiannya menjadi satu bundel, dia membangunkan rubah putih dan dengan cepat berkata, "Jangan berkata apa-apa, kita harus pergi dengan diam-diam. Ling Er, gunakan anginmu." Hu Ling Er tidak mengerti apa yang dia katakan dan mengedipkan matanya yang mengantuk dengan linglung. Tiba-tiba sebuah ledakan yang mengejutkan dunia terdengar dan sebuah suara berteriak kagum dan marah, "Zombies terbang! Sudah ada zombie terbang! Korpse Immortal Cult telah menyerbu, dengan cepat melindungi Tuan. Tuanmu sudah mati dan ini kepalanya." Di penginapan, Qin Mu mengerutkan kening, hakim distrik Sungai Daik meninggal begitu cepat? Saya benar-benar sial menghadapi situasi seperti itu setelah meninggalkan reruntuhan besar untuk pertama kalinya. Nenek benar, orang-orang di luar benar-benar lebih ganas daripada Great Ruins. Hu Ling Er sadar dan dengan cepat mengeksekusi mantranya. Angin iblis berputar keluar dari jendela sementara Qin Mu mengangkat tangannya dan melemparkan bantal ke udara. Qin Mu melompat keluar dari jendela dan sebelum dia bisa mendarat di tanah, hembusan angin iblis datang berhembus dan pemuda itu segera menginjak angin iblis untuk berlari cepat keluar dari kota. Pedangku adalah pedang pelindung junior yang pedang dari pejabat tinggi peringkat pertama dari keluarga kekaisaran. Jika ditemukan oleh orang-orang pemberontak ini, kita pasti akan mati. Selain itu, seorang pria tidak akan berdiri di samping tembok yang runtuh. Orang-orang pemberontak ini pasti tidak akan membiarkan rakyat jelata di kota untuk pergi karena itu kita hanya akan terjebak jika kita tinggal di sini. Ketika pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi tiba, berapa banyak orang yang masih hidup di kota? Korpse Immortal Cult tampaknya menggunakan mayat untuk berkultivasi. Hu Ling Er menggigil tak terkendali. Kalimat terakhir Qin Mu terlalu menakutkan. Pada saat ini, Daik River County sudah dalam kekacauan besar karena teriakan pertempuran terdengar di mana-mana. Sekte mayat abadi datang saat ini. Pertama-tama mereka membuang zombie terbang yang telah mereka persiapkan untuk memblokir bendungan Daik River County dan kemudian membagi pasukan mereka untuk menyusup ke kota. Pada saat yang sama, para ahli lain dari Sekte Mayat Abadi bergegas ke 4 gerbang kota untuk mencegat dan membunuh para prajurit di kota County sementara Master Kultus membawa sisanya untuk membunuh para pejabat seperti Wakil County, Perwira Militer County, dan pejabat registrar sehingga para prajurit tidak akan memiliki siapapun untuk memimpin mereka. Meskipun masih ada ahli di Daik River County, tidak ada yang memberi perintah dan masing-masing bertarung dalam pertempurannya sendiri. Di sisi lain, Sekte Mayat Abadi menggunakan kertas kuning untuk berbaris formasi dan membangun jalur yang mengarah ke mana-mana di langit. Orang-orang mereka di lokasi yang berbeda dapat memberikan dukungan satu sama lain oleh karena itu Mayat Abadi pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pembantaian ini. Kultus Guru telah memerintahkan untuk mengunci seluruh kota dan tidak membiarkan siapapun pergi. Teriakan datang dari pusat kota. Qin Mu memiliki pandangan jauh ke depan untuk pergi lebih awal. Dengan Hu Ling Er mengeksekusi angin iblis dan Qin Mu menginjak angin, sama seperti manusia dan rubah akan terbang keluar dari County, pekikan pedang tiba-tiba terdengar. Qin Mu bahkan tidak melihat ke belakang saat naga ikannya meludahkan Junior Protector Sword yang terbang ke langit dan mendorong ke belakang. Ding! Suara renyah keluar dan pedang terbang yang ditusukkan ke arah punggung Qin Mu dibelokkan. Kecepatan momentum Junior Protector Sword tidak berkurang saat ia terbang di sepanjang benang Vital Ki dan menusuk dada orang itu, memakukan pria berpakaian hitam yang menginjak kertas kuning ke tiang bendera. Murid dari Sekte Mayat Abadi menyergapnya, saat orang itu memberikan pukulan mematikan tanpa ampun, hampir refleks terkondisi bahwa Qin Mu melawannya dengan menusuk lawan dengan Junior Protector Sword. Itu adalah kebiasaan yang telah ia kembangkan sejak kecil. Angin iblis membawa manusia dan rubah keluar dari kota ketika sebuah suara berteriak, "Kakak senior Hiyin, seseorang telah melarikan diri dari kota dan bahkan membunuh adik lelaki junior." "Adik junior?" Suara heran dan marah terdengar dari pusat kota, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa membiarkan adik lelaki junior itu membahayakan dirinya? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada guru sesat? Jaga kota, aku akan pergi membunuhnya." Qin Mu berhenti di langkahnya dan angin iblis langsung tersebar. Hu Ling Er meninggalkan bantal di langit dan melompat ke ransel di punggung Qin Mu sebelum menerobos masuk. Angin iblis Hu Ling Er mungkin nyaman tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan sprint Qin Mu. Selain itu, lebih sulit untuk menyembunyikan jejak seseorang di langit sedangkan orang dapat menggunakan penutup gunung dan hutan dengan berlari di tanah, membuat musuh lebih sulit untuk mengejar ketinggalan. Tiba-tiba, nyala api naik ke langit dan berubah menjadi burung api yang terbang di langit, menerangi langit dalam cahaya putih salju. Ini adalah seni ilahi yang dilaksanakan oleh seorang praktisi seni ilahi. Qin Mu mengangkat kepalanya dan burung-burung api terbang melewati. Di belakang burung-burung api ada kertas-kertas kuning bergoyang-goyang ketika mereka diletakkan di langit.
Kertas kuning ini adalah potongan kertas persegi panjang yang sebesar kaki, yang memungkinkan orang untuk berjalan di atasnya. Mata surga, bangun! Tanda-tanda formasi Ki vital berputar di sekitar Qin Mu saat mata langitnya terbangun. Melihat ke belakang, dia bisa melihat zombie terbang menginjak kertas kuning dan melompat-lompat di langit. Kertas-kertas kuning terbelah menjadi dua jalur dan zombie terbang juga terbagi menjadi dua kelompok. Semakin banyak kertas kuning muncul di langit, mereka terbagi menjadi 4 jalur dan zombie terbang juga terbagi menjadi 4 kelompok untuk mencari di mana-mana. Di belakang kertas kuning, seorang pemuda tahu membawa tas pedang panjang di punggungnya. Dengan kasing pedang terbuka, kertas kuning terbang keluar dari dalam dan diletakkan terus-menerus di langit. Ini harus menjadi saudara senior He Yin yang disebutkan oleh murid sekte mayat abadi. Dia menginjak kertas kuning saat dia berjalan di langit. Saat dia mengangkat kakinya, kertas kuning akan terbang dan kembali ke kasing pedang. Sementara itu, ada kertas kuning baru yang terbang keluar dari kotak pedang, yang akan muncul di depannya di tempat yang tepat di mana dia akan melangkah. Dia berjalan maju tetapi kecepatannya lambat. Hati Qin Mu sedikit tenggelam. Ini adalah seorang praktisi seni ilahi yang telah membuka 6 arah ilahi harta karun dan sulit baginya untuk melarikan diri dari pengejarannya. Qin Mu telah berkultivasi dengan rajin selama 3 tahun terakhir dan belum lama ini embrio rohnya baru bangun untuk keempat kalinya. Dia telah mencapai tingkat spirit embrio realm yang sempurna namun dia masih tidak dapat menyentuh harta karun ilahi 5 elemen. Ada perbedaan 2 bidang antara dia dan He Yin yang ada di langit. Itu adalah 2 celah besar yang tidak pernah bisa dia lewati. Jika aku masih memiliki jejak rulai dari kakek Ma atau 9 mata dewa langit dari kakek buta, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Namun, tiba-tiba zombie terbang membungkuk dan turun untuk mengejarnya. Dengan Qin Mu panik berlari ke depan, zombie terbang semakin banyak mengejarnya terus-menerus. Zombie terbang ini benar-benar tidak bisa terbang. Kertas kuning dari He Yin datang terbang terus-menerus dan mendarat di bawah kaki mereka untuk mendukung mereka. Ini memungkinkan zombie untuk berjalan dan bahkan berlari atau bertarung di langit, karena itu mereka tampak seperti zombie yang bisa terbang. Saat zombie terbang ini mendarat di tanah, mereka benar-benar berlari kencang dan memiliki kecepatan yang menakjubkan yang bahkan lebih cepat daripada praktisi seni bela diri. Hu Ling'er mengeluarkan kepalanya dari ransel dan memberikan pukulan yang langsung mengangkat angin iblis. Di angin iblis, bilah angin tak berbentuk dilemparkan ke arah zombie terbang. Dentang, 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 dentang. Serangkaian suara tabrakan terdengar dan Hu Ling'er melompat kaget. Zombie yang terbang memiliki tubuh yang sangat keras membuat mantranya benar-benar tidak berguna. Mau mengerutkan kening. Tubuh zombie terbang itu jauh lebih keras dan bahkan lebih kuat darinya. Mereka praktis setara dengan senjata roh berbentuk manusia. Dia segera membuat keputusan untuk mengeksekusi rahasia hujan bergerak dan awan mulai berkumpul di langit, diikuti oleh hujan deras. Ling'er, bantu anginmu. Memahami apa yang dia maksud, Hu Ling'er segera mengucapkan mantranya. Berputar dan melambaikan tangannya, tetesan air hujan melesat ke belakang dan berubah menjadi pedang air. Pada saat yang sama, hembusan kekerasan datang bertiup, yang membantu momentum hujan, langsung memberikan dorongan eksponensial pada kekuatan mantra Qin Mu saat didorong ke arah zombie terbang yang berlari kencang. Suara dentang tabrakan terdengar. Dengan mereka berdua bertindak bersama-sama, kekuatan mantra meningkat pesat saat pedang air langsung menusuk kulit zombie terbang yang tak tertandingi, mengubah 5 zombie terbang yang mengejar di belakang mereka menjadi saringan. Namun, zombie terbang itu tampaknya tidak memiliki perasaan sakit saat mereka terus mengejar dengan panik. Mereka tidak menghindari apapun yang ada di depan mereka ketika mereka menghancurkan segalanya di jalan mereka, tidak peduli pohon atau batu besar. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan mengubahmu menjadi saringan, aku hanya perlu menghancurkan kalian semua. Qin Mu terus-menerus mengeksekusi rahasia hujan bergerak sementara Hu Ling'er juga terus mengeksekusi anginnya, membuat zombie terbang yang mengejar di belakang dan bahkan menghancurkan anggota tubuh mereka. Pada saat ini, seekor burung api yang berkobar dengan api mengamuk menukik dari belakang zombie terbang. Saat kobaran api menyala, kobaran api berkobar di mana-mana dalam radius puluhan yard. Dengan suhu yang sangat tinggi, kedua mantra mereka benar-benar rusak. Qin Mu dan Hu Ling'er keduanya mendengus. Ketika mantra mereka rusak, ki dan darah mereka menjadi tidak stabil karena dampak dari ki vital yang memantul kembali. Kamu bahkan berani membunuh putra pemimpin sekte mayat abadi kita, apakah kamu mencari kematian? He Yin dengan cepat bergegas turun dari langit dan zombie terbang turun dari langit menyerang Qin Mu. Pada saat yang sama, 5 zombie terbang di darat juga datang menerkam ke depan. Wajah Qin Mu berubah hitam. Bukankah ini terlalu kebetulan? Putra pemimpin sekte itu hanya harus menyerangnya dan dia hanya harus sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan satu tikaman darinya. Sekte mayar abadi pasti tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Sebelum zombie terbang di langit mendekatinya, dia mencium bau amis. Jelas terlihat bahwa mayat-mayat yang terbang itu beracun dari kuku mereka yang hijau tua. Ini racun mayat. Ketika Qin Mu mencium bau,
dia segera mengenali toksisitas. Pengetahuan medis yang diberikan tabib kepadanya termasuk cara mengidentifikasi racun dan obat berdasarkan bau. Qin Mu praktis diberi makan oleh tabib sejak ia masih kecil, oleh karena itu, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi racun dan obat-obatan. Kuku semua memiliki racun mayat dan jika kulit ditusuk oleh mereka, pertama darah akan mengeras. Setelah itu, otot-otot akan menjadi kaku dan sekeras batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata. Akhirnya, kesadaran seseorang akan memudar dan roh akan hancur. Qin Mu berlari dengan panik tetapi kecepatan zombie terbang di belakangnya bahkan lebih cepat. Jarak di antara mereka semakin dekat dan semakin dekat. Kertas-kertas kuning terus-menerus meletakkan jalan ke depan saat zombie terbang terus melompat berulang kali di langit dan akan menyusul mereka. Di belakang mereka, He Yin melambaikan tangannya dan seekor burung api lainnya mengepak di langit. Sebelum mereka bahkan bisa mendekat, Qin Mu sudah bisa merasakan gelombang panas bergelombang yang membangkitkan angin panas. Tanaman hijau di tanah langsung layu dan benar-benar kering. Qin Mu mengerutkan kening dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan kakinya. Dengan tubuhnya yang meliuk-liuk ke depan seperti naga, dia menghindari burung api besar. Tanpa diduga burung api besar meledak dengan ledakan. Nyala api meledak dan langsung membentuk bola api besar yang membengkak dengan cepat yang memiliki radius 20 yard. Gelombang panas dan kobaran api yang kejam memukul Qin Mu pergi. Sebelum Qin Mu bisa mendarat di tanah, dia melihat lebih banyak kertas kuning datang berkibar ketika 8 hingga 9 zombie terbang melewati api dari ledakan sambil menginjak kertas kuning untuk menyerangnya. Zombie terbang ini semuanya adalah praktisi bela diri yang kuat dari alam 5 elemen. Tubuh mereka disempurnakan sekeras senjata roh. Gerakan mereka sederhana dan mereka hanya bisa menyekop, mengiris, memotong dan menusuk. Namun, jika dia dikelilingi oleh mereka, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ada zombie terbang mengejarnya di darat dan ada juga zombie terbang yang menyerangnya dari langit. Selanjutnya, He Yin juga menyerangnya menggunakan seni ilahi. Oleh karena itu, situasinya sangat buruk baginya. Kertas kuning bergoyang-goyang dan dengan cepat menerobos udara yang mengeluarkan suara melengking. He Yin tampaknya mengendalikan kertas-kertas kuning, tetapi dia benar-benar menggunakan keterampilan pedang. Jenis keterampilan pedang ini sangat rumit dan tidak kalah dengan keterampilan pedang dari sekte pedang Sungai Li. Poin yang paling penting adalah bahwa ia memiliki perasaan yang sangat buruk tentang mantra Tao yang digambar di atas kertas kuning jingga oleh cinnabar dan darah. Jika itu adalah kertas biasa, mereka pasti tidak akan memiliki kekuatan pedang, tetapi ada mantra Tao yang digambar di atasnya, dan jimat berisi kekuatan tersembunyi. Saat Qin Mu melayang di udara, dia tidak memberikan penjelasan dan menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya sendiri. Setelah itu, dia mengguncang rubah kecil di dalam ranselnya dengan ki vitalnya. Dengan 10 jarinya yang menusuk dengan cepat, dia juga menyegel jiwa dan rohnya di dalam tubuhnya. Hu Ling merasa malu dan marah setelah disodok kemana-mana olehnya dan menyelinap kembali ke dalam ransel dan menolak untuk keluar. Sealing jiwa dan roh mengharuskan seseorang untuk menyodok bagian intim dari tubuh. Bagaimanapun, dia masih rubah betina, oleh karena itu, dia masih pemalu. Qin Mu tidak punya waktu untuk peduli tentang masalah ini. Kertas kuning adalah uang kertas yang dibakar untuk almarhum dan jimat yang ditarik ke atas kertas kuning berarti bahwa kekuatan jimat itu kemungkinan besar ditujukan pada jiwa dan roh. Jika kekuatan jimat meledak ketika dia berhubungan dengan kertas kuning ini, jiwa dan rohnya mungkin akan terluka karena itu dia telah menyegel jiwa dan rohnya di muka untuk mencegah dirinya dari tidak siap dari serangan setan. Suara mendesing. Kertas-kertas jos kuning datang menyebar dari langit dan dengan kertas-kertas jos kuning adalah 8 zombie terbang. Kertas-kertas kuning terbang melewati kedua sisi Qin Mu, memungkinkan 8 zombie untuk mengelilingi dan menyelimutinya dari segala arah. Dengan tubuhnya di udara, Qin Mu mulai jatuh sementara 5 zombie terbang compang-camping melompat dari dan menyerangnya. Pada saat yang sama, kertas-kertas kuning melayang melewati kerumunan zombie. "Bint!" teriak He Yin. Sebuah kertas kuning tiba-tiba terbakar, namun, mantra Tao yang ditulis oleh cinnabar dan darah tidak lenyap dan malah tumbuh semakin besar di kobaran api yang melayang di udara, menyinari Qin Mu di langit. Seolah-olah dia tidak punya perasaan, naga ikan melompat di belakang Qin Mu dan meludahkan pedang. Ki lengan tebal vital para pemuda dari desa Daksu meledak dan menyapu pedang pelindung junior sebelum memberikan celah horizontal. Bentuk pedang Cliff. Energi pedang menembus udara dan kepala zombie terbang datang berguling. He Yin yang saat ini bergegas kesal. Kekuatan sisa kertas kuningnya meledak ketika dia mencoba untuk mengikat Qin Mu. Penggunaan jimatnya yang mengikat adalah untuk mengikat 3 jiwa dan 7 roh manusia. Jika jiwa dan roh terikat, tubuh tidak akan bisa bergerak juga. Namun, dia bingung mengapa jimat pengikat sebelumnya tidak menunjukkan efeknya. Kekuatan mantra Tao pada jimat lainnya meledak dan mantra Tao yang aneh mengelilingi bagian depan dan belakang Qin Mu. Namun, Qin Mu tidak terikat sedikit pun dan masih bisa menjentikan jarinya,
menggunakan skill yang diajarkan kepala desa Junior Protector Sword diubah dari Cliff Sword Form menjadi Flick Sword Form, menjentikan zombie terbang lainnya menjadi setengah. Dia kemudian menindaklanjuti dengan Smear Sword Form mengendalikan Junior Protector Sword untuk memotong leher zombie terbang ketiga dalam cincin melingkar. Ujung pedang Junior Protector Sword menghadap keluar dan melambai dalam lingkaran penuh, menyebabkan kepala zombie terbang di sekitar berguling ke tanah. Dalam sekejap mata, 8 zombie terbang segera kehilangan kepala mereka dan jatuh ke tanah. Bentuk pedang gelombang. Keterampilan pedang Qin Mu sangat cepat. Semakin sederhana langkahnya, semakin cepat pedang itu bisa menyerang. Dengan ketajaman pedang pelindung junior, 8 zombie semua dihancurkan sebelum mereka bahkan bisa menyerangnya. Hiyin memiliki ekspresi sedih. Itu sangat mudah untuk menggunakan zombie terbang untuk mengelilingi praktisi yang kuat dari teknik pertempuran atau mantra, tetapi melawan pembudidaya pedang seperti Qin Mu, itu akan sedikit sulit. Terutama saat pedang penanam pedang sangat tajam. Itu praktis khusus dalam melawan zombie terbangnya. Dia menggunakan Corpse Breeding Ground untuk membuat zombie terbangnya. Daya tahan tubuh zombie terbang sangat tinggi dan mereka tidak bisa terluka oleh senjata roh normal. Selain itu, zombie terbang tidak memiliki jiwa dan roh. Oleh karena itu, mantra yang ditargetkan pada jiwa dan roh tidak berguna juga. Belahan horizontal Qin Mu tampak normal dan biasa, tetapi ketika kepala berguling hanya dengan mengangkat tangannya, itu berarti bahwa pedang ini pasti melampaui sebagian besar harta di antara senjata roh. Hiyin buru-buru berhenti dan memanggil kembali 5 zombie di bawah Qin Mu sambil mengirim kertas kuning di kasing pedang untuk mengiris menuju Qin Mu. Qin Mu mengambil kesempatan untuk mendarat di tanah dan menghadap Hiyin sambil bergerak mundur. Dia mengeksekusi Heaven Pilfering Leg skill yang telah diajarkan Kuezi padanya untuk berlari cepat bahkan ketika dia berlari mundur. Kecepatan berlarinya tidak kalah lambat. Cahaya pedang menyala saat Qin Mu menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang untuk menusuk kertas kuning yang terbang di atas. Ledakan dahsyat melintas ketika Junior Protector Sword-nya menghubungi kertas jos kuning pertama. Mantra Taois di atas kertas tiba-tiba meledak dan ledakan kekuatan langsung meledakkan mantra Tao lainnya di kertas lain. Serangkaian ledakan terjadi dan Qin Mu menderita dampak gelombang udara. Dengan getaran besar ke dadanya, udara di paru-parunya hampir terjepit saat ia terbang mundur tanpa terkendali. Terbang puluhan meter jauhnya, Huling Air di ranselnya buru-buru mengeksekusi mantranya untuk membangkitkan angin kencang untuk membatalkan dampak yang menakutkan. Baru saat itulah Qin Mu berhasil berhenti. Namun, ki vital yang terhubung ke Junior Protector Sword juga hancur oleh ledakan, menyebabkan Junior Protector Sword menjauh dan jatuh ke dalam kegelapan. Qin Mu mendarat di tanah dan mengambil napas dalam-dalam sebelum memberikan 2 batuk yang ganas. Meski sudah disiapkan, paru-parunya masih rusak oleh ledakan. Ini hanya karena dia telah mengenakan pakaian sutra buatan 100 Venom. Jika dia tidak memiliki pakaian ini, dia mungkin akan mati karena ledakan ini. Dia sebenarnya masih hidup? Hiyin mengeluarkan sebotol salep berbau amis dan melemparkan ke salah satu zombie terbang sebelum terbang menuju Qin Mu segera. Seni ilahi api disembunyikan di dalam kertas kuningnya yang dapat digunakan untuk mengiris lawan dan juga bisa meledak. Terlepas dari ledakan yang merusak tubuh daging, kerusakan terbesar adalah dari petir yang diciptakan dari ledakan. Jika seseorang menghadapi dampak dari petir secara langsung, 3 jiwa dan 7 roh mereka akan terguncang keluar dari tubuh mereka dan hancur di antara ledakan. Itu benar-benar di luar dugaannya bahwa Qin Mu benar-benar bisa bertahan melawan ledakan dan juga guntur yang bisa menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh. Namun, itu bukan apa-apa bahkan jika dia bertahan melawan serangan itu. Sekarang pedang hartanya yang sangat tajam telah hilang setelah terpesona dan dengan luka-luka akibat ledakan, hanya kematian yang menunggu Qin Mu. Alih-alih mundur, Qin Mu maju dan membuka ikatan sarung pedang. Dia benar-benar menggunakan kemampuannya untuk menggunakan Ki untuk memanipulasi sarung pedang seperti pedang harta karun untuk menusuknya pada Hiyin. Pada saat yang sama, langkah kakinya berkedip tak terbatas seperti hantu saat dia mendekat pada Hiyin. Hiyin mencibir dan ki vitalnya meledak menjadi burung api yang menukik ke arah Qin Mu. Pada saat yang sama, kertas-kertas jos kuning berterbangan keluar dari kotak pedang di punggungnya dan menebasnya pada Qin Mu. Langkah Qin Mu menjadi semakin cepat dan dengan teriakan tiba-tiba, dia menusukkan jarinya ke arahnya. Bentuk pedang tusuk. Sarung pedang mendesing ke arah Hiyin dan dia mencibir ketika kertas kuning terbang keluar dari kotak pedangnya dan menghadap ke kepala sarung pedang. Meskipun kekuatan menusuk Qin Mu tidak kecil, pembukaan sarung pedang menghadap ke arahnya. Tanpa menggunakan ujung pedang yang tajam, bahkan jika itu mengenai dia, itu tidak akan memberikan banyak kerusakan padanya. Dia hanya perlu meledakkan satu mantra Tao dan dia akan dapat memblokir serangan ini dari Qin Mu dan meniup sarung pedang. Tepat pada saat ini, pembukaan sarung pedang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga ikan yang membuka mulut besarnya yang menerkam. Karena terkejut di dalam hatinya, Hiyin segera mendengar suara sesuatu menerobos udara di belakangnya. Pedang pelindung junior yang diledakkan benar-benar mendesing kembali dan menusuk bagian belakang hatinya.
Yin segera menggerakkan tubuhnya dan ingin menghindari pedang pelindung junior dan naga ikan yang ditransformasi oleh sarung pedang. Namun, kepala berbulu kecil muncul dari ransel Kinmu dan meludahkan angin puyuh untuk mengikat tubuhnya di tempat untuk saat itu. Ketika Yin melepaskan diri dari angin puyuh, dia merasakan sensasi dingin dari belakang bahunya. Junior Protector Sword menikam pedang bahunya dan menembusnya sambil membawa panah darah ke mulut naga ikan. Sama seperti Kinmu berhasil dalam serangannya dan ingin mengejar, nyala api dari burung api menelannya yang diikuti oleh kertas kuning terbang ke api. Ledakan. Getaran dahsyat menyebar dan Kinmu terbang mundur sambil berlumuran darah. Ki vitalnya menyapu pedang pelindung junior saat ia menabrak hutan. Dia dengan cepat melompat dan menghilang ke dalam kegelapan. Yin terbang marah dan ingin mengejar tetapi rasa sakit yang tajam datang dari bahunya. Ketika Qin Mu menggunakan sarung pedang untuk mengingat pedang pelindung junior, kekuatan tikaman itu tidak kuat tetapi karena pedang pelindung junior terlalu tajam, masih berhasil menembus tulang bahunya dan menciptakan lubang besar di bahunya. Yin menahan rasa sakit dan mengeluarkan botol giok, besar dan kecil. Dia pertama-tama menggunakan obat yang bisa menghentikan pendarahan sebelum menggunakan obat-obatan yang bisa mengobati tulang yang patah dan juga meregenerasi daging. Namun, rasa sakit yang tajam sangat tak tertahankan. Tiba-tiba suara menerobos udara terdengar. Murid Sekte Mayat Abdi dengan cepat bergegas ke sisi Yin dan salah satu murid perempuan bertanya dengan heran, "Saudara senior Yin, kamu terluka? Apa bocah itu sangat kuat?" "Tidak." Yin menjawab dengan ekspresi muram dan menggertakkan giginya, dia paling banyak berada di alam 5 elemen tetapi kultivasinya tidak buruk. Selain itu, ia memiliki teknik tubuh yang sangat aneh dan terampil dalam teknik pengendalian pedang serta mantra. Dia memiliki pedang harta karun yang dapat ditarik kembali dengan sarung pedangnya dan pedang ini sangat tajam, begitu tajam sehingga bahkan zombie terbangku tidak dapat bertahan melawannya. Luka-lukanya seharusnya tidak ringan juga. Dia seharusnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Sebagian besar murid Sekte Mayat Abadi takjub. Murid perempuan itu menjawab, karena dia bagus dalam teknik dan mantra kontrol pedang, dia pasti kurang dalam teknik pertempuran. Mari kita kejar dan tangkap dia untuk diserahkan kepada pemimpin kultus untuk ditangani. Lebih dari selusin murid Sekte Mayat Abadi pergi dengan tergesa-gesa. Yin bangkit dan juga ingin pergi ketika sesosok tiba-tiba terbang. Yin melihat wajah orang ini dan terkejut. Dia segera membungkuk dan menyapa, "Paman Senior Kiao." Paman Senior Kiao itu mengerutkan kening, "Bukan saja kamu belum menangkap bocah yang membunuh putra pemimpin kultus, kamu malah terluka olehnya. Yin, kamu benar-benar lemah." Yin malu dan bertanya, "Paman Senior Kiao, pemimpin sekte." Pemimpin sekte sudah tahu dan sangat marah. Namun, dia masih menstabilkan situasi dan memadamkan kerusuhan di kota. Paman Senior Kiao melanjutkan, "Sekarang, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menderita luka-luka yang parah, tidak ada pahlawan yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan kekacauan dan membunuh pengkhianat untuk memperbaiki hukum dan disiplin pengadilan kekaisaran. Kali ini Sekte Mayat Abadi kami memiliki alasan yang cukup untuk mengirim pasukan untuk memotong sayap Eternal Peace Imperial Preceptor dan mengambil alih Dyke River County City. Sekarang Dyke River County berada di bawah kekuatan Sekte Mayat Abadi kami, fondasinya harus distabilkan sehingga kami dapat menangkap yang tersisa dari Imperial Preceptor dalam satu gerakan. Pemimpin kultus mungkin hancur tetapi dia masih memprioritaskan situasi umum terlebih dahulu." Yin mengerti dan menjawab, "Bolehkah saya meminta Paman Kiao Senior untuk mengikuti beberapa saudara junior dan saudari junior?" Orang itu mungkin tidak tua tetapi dia memiliki pedang tajam yang bisa berubah menjadi seekor naga ikan. Paman Senior Kiao tercengang, "Pedang tajam yang bisa berubah menjadi seekor naga ikan? Apa bentuk spesifiknya? Ceritakan secara detail." Yin menggambarkan Junior Protector Sword dan sarung pedang aneh yang menyebabkan Paman Senior Kiao sangat terkejut dan berteriak, "Ini adalah pedang harta karun dari pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran, harta kelas 1 di dunia. Bahkan mayat abadi kita tidak memiliki harta yang begitu kuat. Bagaimana harta yang begitu penting dapat muncul di tangan pemuda ini? Bisakah dia menjadi pewaris salah satu pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran?" Tatapannya berkedip dan tersenyum, "Pedang ini luar biasa. Surga pasti menginginkan kultus kita makmur dengan mengirimkan kepada kita pedang harta karun peringkat pertama. Aku akan pergi dan menjarah pedangnya." Begitu dia selesai, dia menghilang dalam sekejap. Yin mengerutkan kening ketika dia berpikir, pedang harta karun dari pejabat tinggi peringkat pertama? Ini adalah harta yang melambangkan posisi seseorang di keluarga kekaisaran. Bagaimana seorang pejabat tinggi peringkat pertama menyerahkan pedang harta keluarga kekaisaran kepada ahli waris mereka sendiri? Paman Senior Kiao tidak memikirkan ini. "Aku harus segera melaporkan ini ke pemimpin sekte." Dia segera kembali ke Dyke River County City. Senior Paman Kiao mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Kinmu dan mencari jalannya. Tiba-tiba dia sedikit mengernyit ketika melihat mayat pertama. Mayat murid Sekte Mayat Abadi.
ada garis berdarah di leher murid sekte mayat abadi. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya dan tidak ada noda darah di sisinya juga. Dari luka itu, dia seharusnya ditusuk di tenggorokan oleh ujung pedang yang mengiris dua pembuluh darah terbesar di tenggorokannya. Dari sudut luka, murid sekte mayat abadi ini seharusnya bepergian di atas kertas kuning dan terbunuh dari belakang. Sebelum dia bisa bereaksi, tenggorokannya sudah dipotong oleh pedang harta karun. Namun, yang aneh adalah tidak ada noda darah di sekitarnya. Senior Paman Kiao mengerutkan kening. Ini berarti murid ini tidak mati di sini. Dia dibuang di sini setelah melakukan perjalanan di udara selama beberapa waktu. Darahnya sudah terkuras saat dia di udara. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa pemuda yang telah membunuhnya berdiri tepat di belakangnya. Murid ini seharusnya bergegas ke depan saat bepergian di atas kertas kuning untuk mencari jejak Qin Mu. Sementara itu, pemuda itu diam-diam muncul di belakangnya dan mengiris tenggorokannya menjadi satu pedang. Pemuda itu kemudian tetap dekat dengannya dan mengendalikan kasing pedangnya sehingga kertas kuning Jos akan terus terbang ke depan dan membuka jalan. Pada saat yang sama, pemuda ini mengendalikan mayat murid sekte mayat abadi untuk bergerak maju terus-menerus, membuatnya terlihat seperti dia masih hidup ketika dia mengejar sisa murid sekte mayat abadi. Ini adalah seni pengendalian mayat. Ekspresi senior Paman Kiao sedikit berubah, pemuda ini juga mengerti bagaimana mengendalikan mayat. Para murid sekte kita dalam bahaya. Namun, kalau dipikir-pikir itu, seharusnya tidak ada pejabat tinggi peringkat pertama di keluarga kekaisaran yang terampil mengendalikan mayat. Dari mana pemuda ini? Di mana dia belajar keterampilan mengendalikan mayat? Sekarang sudah larut malam dan hampir mencapai periode ketiga dari jaga malam. Meskipun masih ada cahaya bulan, seseorang tidak bisa melihat dengan jelas atau melihat terlalu jauh ke depan. Senior Paman Kiao bisa membayangkan bagaimana Qin Mu mengambil keuntungan dari malam itu untuk mengendalikan mayat murid sekte mayat abadi. Dengan cara ini dia bisa lebih dekat dengan murid mayat-mayat immortal lainnya tanpa memperingatkan mereka. Ketika mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk menghindari pedangnya. Selain sekte mayat abadi, ada juga kultus iblis dan iblis-iblis lain yang tahu seni mengendalikan mayat. Namun, setiap orang memiliki keterampilan dan teknik yang berbeda. Sekte mayat abadi dapat dianggap luar biasa di jalur kontrol mayat dan meningkatkan mayat, namun, reputasi mereka tidak terlalu baik. Dari metode kontrol mayat Qin Mu, itu sangat mungkin sangat luar biasa. Untuk dapat membunuh murid sekte mayat abadi dan mengendalikan tubuhnya setelah itu untuk membuatnya terlihat seperti dia masih hidup, mengakibatkan murid-murid lain tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa. Seni kontrol mayat semacam ini sangat langka. Tampaknya menjadi keterampilan mengendalikan mayat dari sekte iblis surgawi. Paman senior Kiao terus mengejar dan tidak lama kemudian, dia melihat mayat kedua, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Ujung-ujung matanya berkedut ketika melihat mayat yang ketujuh itu. Mayat ketujuh tidak memiliki kulit yang pasti telah dilucuti. Namun, bahkan setelah kulit dilucuti, tidak setetes darah pun keluar dan tidak ada noda darah dimanapun. Senior Paman Kiao memiliki perubahan besar dalam ekspresi saat dia menghela nafas keruh, teknik penciptaan setan surgawi. Pemuda ini adalah murid dari sekte iblis surgawi. Sekarang mayat itu tidak dapat dikenali, ini berarti bahwa Qin Mu bisa menjadi siapa saja di antara para murid yang telah mengejar. Niat membunuh melintas di mata Paman Kiao senior saat dia terus mengejar. Tidak lama kemudian, dia bertemu beberapa murid sekte mayat abdi. Beberapa orang ini telah berkumpul bersama dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka melihat kedatangannya, mereka semua menghela napas lega. Salah satu murid berseru, "Paman senior Kiao." Paman senior Kiao menjentikan jari-jarinya dan jarum-jarum halus yang setipis rambut sapi menembus ke dalam alis para murid ini dalam sekejap. Pandangan mereka langsung berubah tak bernyawa ketika jiwa dan roh mereka dengan cepat hancur ketika mereka memuntahkan busa putih. Jarum-jarum ini adalah senjata roh Paman Kiao senior yang dia sebut Corpse Killing Needles. Selama seseorang terkena jarum, jiwa dan arwahnya akan hancur dan menjadi mayat berjalan yang tidak memiliki jiwa yang tersisa. Bahkan para dewa dan abadi terbesar tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Seorang murid perempuan tergagap, senior Paman Kiao, mengapa? Pamanku senior bepergian dengan cepat dan memeriksa mayat beberapa murid ini. Dia kemudian sedikit mengernyit. Dia tidak menemukan Qin Mu. Jika Qin Mu telah menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi dari sekte iblis surgawi untuk melucuti kulit dan berubah menjadi penampilan seorang murid sekte mayat abadi, seharusnya ada garis merah di kulitnya tetapi tidak ada garis merah di tubuh ini murid-murid. Ini berarti bahwa Qin Mu tidak ada di antara mereka? Sial, aku sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Saya telah membunuh orang yang salah. Sudut-sudut mata Paman senior Kiao berkedut ketika dia melihat tubuh para murid sekte mayat abadi dan menghitung dalam hati, jika aku meninggalkan mayat mereka sebagaimana adanya, aku takut pemimpin pemujaan dan lainnya akan merasakan sesuatu. Masih lebih baik untuk menyingkirkan mayat-mayat itu. Menjentikan kukunya,
Bubuk yang tersembunyi di kukunya terbang keluar dan mendarat di tubuh. Daging dan darah murid mayat sekte mayat abadi langsung meleleh. Bahkan tulang dan pakaian di tubuh mereka juga meleleh dan berubah menjadi genangan nanah. Senior Paman Kiao menghela nafas lega dan memicingkan matanya untuk melihat sekelilingnya. Dia tidak menemukan jejak Qin Mu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dengan desahan, tak terhitung titik merah terbang turun dari jubah Taoisnya. Mereka adalah ribuan dan ribuan kumbang mayat. Kumbang mayat menggetarkan sayap mereka dan terbang ke segala arah. Saat cahaya bulan terbenam di barat, timur diliputi warna putih. Saat segerombolan kumbang mayat berwarna merah terbang di langit, mereka seperti kunang-kunang yang berkeliaran di alam liar sebelum matahari terbit. Pedang harta karun pejabat tinggi peringkat pertama harus cukup untuk digunakan sebagai harta warisan sekte. Paman senior Kiao mengangkat kepalanya dan melihat awan merah di timur sambil bergumam, pemimpin pemujaan telah duduk di posisi pemimpin selamanya dan sudah waktunya baginya untuk memindahkan pantatnya. Sementara itu di desa Daksu Nenek Si menghela nafas dan menghabiskan sarapannya sendirian dan diam. Mengesampingkan mangkuk dan pot, dia tidak mencuci dan hanya duduk di meja, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba wanita tua kecil itu berdiri dan pergi ke kamarnya untuk mengepak barang-barangnya. Membawa keranjangnya, dia berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah-langkah kecil dan keluar dari desa. Di pintu masuk desa, tabib dan kepala desa masih minum teh, duduk santai dan puas. Nenek Si tidak memedulikan mereka berdua. Membawa keranjangnya, dia melanjutkan langkahnya untuk keluar dari desa. Si wanita tua, kamu ingin meninggalkan desa? Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Kepala desa bertanya dengan tergesa-gesa. Nenek Si membawa keranjangnya dan pergi tanpa menoleh, aku akan menemukan Muer. Saya selalu khawatir bahwa dia akan kelaparan dan kedinginan atau diintimidasi oleh orang lain. Jangan khawatir, jika aku tidak bisa menekan iblis litua itu, aku akan kembali. Kepala desa dan tabib mengerutkan kening. Nenek Si membawa keranjangnya dan datang ke tepi sungai. Dia memanggil pembawa sungai dan naik, berlayar ke hilir. Setelah pembawa sungai berenang 30 mil ke hilir, Nenek Si tiba-tiba terpana ketika dia melihat seorang pria buta berjalan di sungai dengan tongkatnya. Wajah Nenek Si langsung berubah menjadi hitam dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pria buta ini, meletakkannya di belakang river carrier. Dia kemudian bertanya dengan marah, "Buta, apakah kamu mencoba untuk membuat saya tetap juga?" Blaine menatap kosong dan tersenyum, "Jadi itu Nenek. Saya hanya berjalan, ada apa dengan membuat Anda tinggal?" Nenek Si skeptis dan bertanya, "Apakah kamu tidak mencoba untuk menghentikan saya dan mencegah saya meninggalkan desa dengan berlari sejauh ini di pagi hari?" Blaine mengeluh, "Kamu berjalan di jalanmu dan aku berjalan di jalanku. Mengapa saya perlu membuat Anda tinggal?" "Itu benar, wanita tua, kemana kamu akan pergi? Bisakah saya mengambil tumpangan dari Anda?" Nenek Si mengedipkan matanya yang kabur dan tersenyum, "Aku akan pergi ke kerajaan perdamaian abadi. Apakah Anda ingin tumpangan?" Blaine bertepuk tangan, "Aku juga akan pergi ke kerajaan perdamaian abadi." Nenek Si menatapnya dengan mata terbuka lebar. Melihat wajah Blaine yang tidak bersalah, Nenek Si mencibir, "Untuk apa kau pergi ke kerajaan perdamaian abadi?" Blaine menjawab dengan acuh tak acuh, "Mataku buta jadi aku akan menemukan orang yang telah menggali kedua mataku." Hati Nenek Si melompat, dia lalu tersenyum, "Kupikir kau mengkhawatirkan keselamatan Muer dan berencana pergi ke kerajaan perdamaian abadi untuk menemukannya. Jadi Anda akan mengurus bisnis Anda yang layak." Pada saat ini, cahaya penembakan melintas di langit dan ketika Nenek Si mengangkat kepalanya, lampu penembakan sudah menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba cahaya penembakan itu berbalik lagi dan mendarat di bagian belakang river carrier dengan gerakan cepat. Sosok Kuezi muncul ketika dia memandang dengan marah pada dua orang di punggung binatang itu. Blaine menggerutu dengan marah, "Kuezi, menakutkan melihatmu berlarian seperti hantu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi keluar desa untuk berjalan-jalan." Kuezi melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah ada di antara Anda yang melihat Old Ma? Saya belum melihatnya sejak kemarin. Dia tidak kembali tadi malam." Nenek Si heran, "Bu tua tidak kembali? Dia selalu kembali ke desa tepat waktu." Beberapa saat kemudian, ada 4 orang berdiri di belakang river carrier. Tentu saja, Jagal menggunakan tangannya untuk berdiri. Mereka bertiga saling memandang sementara Blaine menopang dirinya dengan tongkat bambu dan mendengarkan, namun, tidak ada yang bersuara. Nenek Si membawa keranjangnya. Kuezi menopang dirinya dengan tongkatnya dan bersiul. Jagal meletakkan kedua tangannya dan meletakkannya di pinggulnya untuk melihat-lihat. Setelah beberapa waktu, Blaine bergumam, "Selain kami berempat, Ma tua juga telah melarikan diri, jadi hanya tabib, kepala desa, tunarungu dan bisu yang tersisa di desa." Di desa Daksu, kepala desa dan tabib duduk di pintu masuk desa dan minum teh mereka dengan tenang. Setelah beberapa waktu, tabib berkata, "Hanya ada 4 dari kita yang tersisa di desa." "Tabib, Ma tua telah pergi kemarin." Kepala desa minum tehnya dan melanjutkan,
Temperamen mereka masih buruk dan mereka tidak bisa duduk diam. Tuli masih orang yang memiliki pengetahuan dan keilmuan yang luar biasa, mampu menenangkan diri dan... Dia menoleh dan menatap kosong ke arah Tuli yang berjalan di dekat mereka sambil membawa keranjang bambu yang dilindungi dari matahari dengan kain. Tabib tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuli, kemana kamu pergi?" Tunarungu sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan dan terus berjalan. Bajingan itu berpura-pura tidak mendengar lagi. Tabib mengamuk dengan marah. "Sekarang hanya ada 2 dari kita yang tersisa di desa." Kepala desa tersenyum, "Biarkan orang-orang di luar sakit kepala. Jika Anda ingin pergi, Anda juga bisa pergi. Aku akan tinggal dan menjaga desa dan menunggu kalian semua kembali." Tabib ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Saya hanya akan membuat lebih banyak masalah jika saya pergi. Di antara penjahat di desa kami, reputasi saya adalah yang terburuk." Kepala desa berkata dengan setengah tersenyum, "Jika bukan itu masalahnya, kamu pasti sudah lama pergi."